Halo Sobat Bang Oks. Kita kembali lagi di episode 6 yuk. Langsung kita gas ceritanya. Oh iya, pastikan tombol subscribe sudah menyala dan loncengnya aktif supaya kalian gak ketinggalan update terbaru. Setelah memanjat tembok dan berjalan ke jalan yang tidak jauh, hari sudah cukup gelap. Untungnya, sebuah taksi kebetulan lewat. Qin Xiang segera menyuruh taksi itu berhenti lalu masuk ke dalam taksi. Han Zhen mengikutinya masuk ke dalam mobil. Qin Xiang dengan gugup memegang pistol di sakunya. Tak satupun dari mereka berbicara. Hanya radio taksi yang memutar musik. Han Zhen tetap diam karena hal-hal yang perlu dia ketahui bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dalam waktu singkat, dan dia juga ingin meminimalkan kemungkinan kebocoran informasi. Qin Xiang tidak mengetahui identitas dan latar belakang Han Zhen, dan tidak tahu apa yang Han Zhen inginkan darinya selanjutnya. Ditambah dengan pembalasan yang diantisipasinya dari Zhagang, ia merasa sangat gelisah dan hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Qin Xiang bahkan berpikir bahwa jika Han Zhen tidak bisa menjadi pelindungnya, ia akan melarikan diri dari negara T dan pergi ke tempat lain untuk menghindari risiko. Dan jika perlu, membawa saudara perempuannya bersamanya saat melarikan diri. Tidak perlu kembali ke Chinatown, dan Han Zhen tidak mau mengantar Qin Xiang ke hotelnya. Sebaliknya, mereka turun di sebuah jalan yang ramai dan terang benderang di kota itu dan menemukan sebuah kedai kopi. Mereka berdua memesan secangkir kopi. Han Zhen bersandar di kursi sofa dan menatap lurus ke arah Qin Xiang yang tampak gelisah di depannya. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Qin Xiang tak kuasa menahan diri untuk bertanya terlebih dahulu. Sebelum memasuki kedai kopi, ia menelepon adiknya dan memintanya untuk tinggal di rumah temannya sebentar. Bagaimana kau tahu ada senjata di gudang itu? Kau hanya diikat di sana beberapa menit. Han Zhen akhirnya angkat bicara. Pertanyaannya langsung ke intinya. Ini jelas dimaksudkan untuk mencegah Qin Xiang berbohong kepadanya. Qin Xiang semakin terkejut dan curiga. Mungkinkah dia salah satu anak buah Zhagang? Apakah dia hanya menyelamatkannya untuk mendapatkan laptopnya? Sebagai pencuri, aku sudah menjelajahi banyak tempat. Aku bahkan sudah menjelajahi daerah itu. Oh, Han Zhen tahu bahwa Qin Xiang adalah orang terbaik untuk membantunya, tetapi dia tetap tenang dan melanjutkan pertanyaannya. Jadi, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang jenis dan lokasi gudang di negara T? Qin Xiang agak terkejut dengan pertanyaan Han Zhen dan berkata, saya sedikit tahu tentang itu, tetapi tergantung jenis gudangnya. Saya tidak akan berani pergi ke gudang militer atau gudang peralatan besar. Apakah Anda tahu sesuatu tentang gudang penyimpanan biji-bijian? Han Zhen terus bertanya. Biji-bijian? Qin Xiang merasa pendengarannya kurang jelas. Bukankah Han Zhen seorang pemimpin geng? Mengapa dia tertarik dengan ini? Dia bertanya lagi, merasa gelisah dan ragu-ragu. Ya, biji-bijian. Beras, gandum, kedelai, kentang, semua jenis biji-bijian termasuk. Han Zhen berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya membutuhkan peta distribusinya, serta ukuran dan jenis gudangnya. Qin Xiang agak penasaran, tetapi dia tahu dia sudah banyak mengalami masalah dan tidak ingin menambah masalah lagi. Namun, Qin Xiang akhirnya sedikit tenang. Setidaknya orang ini bukanlah salah satu anak buah Zhagang. Dia dengan cepat menjawab, saya tidak tahu banyak tentang lumbung di negara T. Namun, gudang pelabuhan di Manchester seharusnya memiliki banyak gandum, semuanya untuk ekspor. Han Zhen mengeluarkan ponselnya, mengganti ke peta negara T, dan meminta Qin Xiang untuk menunjukkan lokasi gudang pelabuhan. Qin Xiang menunjuknya dengan hati-hati dan juga menunjukkan beberapa gudang resmi besar di sekitar Manchester. Ada sesuatu yang perlu kau lakukan. Aku tidak tahu apakah kau mau, kata Han Zhen, sambil menandai peta di ponselnya sebelum menyimpannya. Qin Xiang menggertakkan giginya dan berkata, wahai dermawan, saya tanpa sengaja telah membuat Zhagang marah. Saya ingin tahu apakah Anda dapat melindungi saya. Jika tidak, saya harus pergi ke luar negeri untuk menghindari masalah. Melihat ekspresi serius Qin Xiang, Han Zhen berbicara terus terang, aku tidak bisa menawarkan perlindungan apapun kepadamu, tetapi aku bisa memberimu imbalan karena bekerja untukku. Kurasa kau akan membutuhkan uang jika meninggalkan Thailand. Qin Xiang melirik Han Zhen dengan sedikit rasa kecewa. Setelah berpikir sejenak, Han Zhen secara kasar memahami kekhawatiran Qin Xiang dan tersenyum tipis. Berkata, uang yang kuberikan cukup untukmu dan keluargamu untuk hidup nyaman di luar negeri. Apa yang perlu saya lakukan? Tanya Qin Xiang tanpa menanyakan soal pembayaran. Han Zhen mengangguk dan berkata, saya membutuhkan beberapa data. Data tentang gudang penyimpanan biji-bijian di negara T. Gudang penyimpanan biji-bijian utama di negara T, terutama gudang pelabuhan di sekitar Manchester, Anda perlu memberikan detail sebanyak mungkin. Peta alamat, penanda topografi di sekitar gudang, pasukan penjaga, gudang dengan kapasitas penyimpanan terbesar, sebaiknya gudang penyimpanan biji-bijian yang sering digunakan. Saya perlu Anda menemukan semua informasi ini untuk saya. Qin Xiang mengangguk. Sebenarnya ini bukan masalah yang terlalu sulit. Dengan sedikit usaha, mereka bisa mengetahuinya. Gandum berbeda dari barang berharga lainnya. Kecuali jika terjadi kelaparan besar-besaran,
Pencurian gandum dalam skala besar hampir tidak mungkin terjadi. Dia tidak ingin bersusah payah untuk mencari tahu tujuan Hansen. Karena rasa terima kasih, dia hanya akan memberikan beberapa informasi kepada Hansen. Kuncinya adalah merahasiakannya. Sebaiknya jangan sampai ada yang tahu kau sedang menyelidiki lumbung itu. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Hansen mengingatkan Qin Xiang, melihat sikapnya yang acuh tak acuh. Hansen tidak khawatir ketahuan, dia lebih khawatir akan melibatkan Qin Xiang. Jika kau mengerjakan pekerjaan dengan baik, aku akan memberimu sejumlah emas sebagai hadiah, lanjut Hansen dengan suara rendah. Emas? Seru Qin Xiang, sambil melirik sekeliling secara naluriah. Melihat tidak ada yang memperhatikan, dia segera merendahkan suaranya dan bertanya, mengapa emas, bukan uang tunai? Kebetulan saya punya sejumlah emas. Jika Anda ingin menukarkannya dengan uang, itu juga tidak masalah, kata Hansen. Apakah ini benar-benar emas? Tanya Qin Xiang dengan penuh. Tentu saja, jawab Hansen dengan tegas. Berapa banyak emas yang bisa kau berikan sebagai pembayaran? Tanya Qin Xiang. Hansen berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau 1 kilogram emas murni? Setuju. Qin Xiang berdiri dan hendak pergi. Jangan khawatir, tinggalkan nomor teleponmu, dan aku akan menghubungimu sekitar tengah malam nanti dan memberikan informasi kontakku, kata Hansen sambil tersenyum. Setelah Qin Xiang memberikan nomor teleponnya, Hansen bertanya dengan penasaran, mengapa kamu begitu senang ketika mendengar tentang emas? Bukankah uang tunai lebih praktis dan mudah digunakan? Saat ini, koin T tidak terlalu berguna di luar negeri. Emas adalah mata uang keras dan nilainya tetap stabil. Saya berencana pergi ke luar negeri, jadi tentu saja saya tidak bisa menerima kain T. Jika Anda punya yuan-yuan, itu juga tidak masalah, kata Qin Xiang dengan sungguh-sungguh. Maaf sekali, saya tidak punya yuan M. Hansen tersenyum. Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Setelah berpamitan, Hansen tidak berlama-lama di kedai kopi. Setelah meninggalkan kedai kopi, Hansen naik beberapa taksi berkeliling kota, kemudian berjalan-jalan sebentar, membeli beberapa kartu telepon, dan akhirnya naik taksi kembali ke hotel sekitar pukul 11 malam. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Hansen mendaftarkan alamat email secara online menggunakan Wi-Fi. Setelah berpikir sejenak, Hansen tetap merasa bahwa berkomunikasi dengan Qin Xiang secara online akan lebih aman, setidaknya mengurangi kemungkinan dilacak. Dengan waktu yang tepat, Hansen segera menghubungi Qin Xiang dan memberikan alamat emailnya sebagai sarana komunikasi. Lebih jauh lagi, jika Qin Xiang selesai mengumpulkan data, dia bisa mengirimkannya ke alamat email tersebut. Tentu saja, sebelum mengirim data, Hansen akan membawa emas itu dan menyerahkannya langsung kepada Qin Xiang. Setelah semua pengaturan utama diselesaikan, Hansen kini dapat menikmati berbagai layanan yang ditawarkan hotel selama 2 hari ke depan, seperti pemandian air panas, sauna, pijat, dan makanan mewah. 2 hari kemudian, Qin Xiang mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia telah menemukan informasi yang dibutuhkan Hansen. Sebelum Hansen sempat membalas, Qin Xiang langsung mengirimkan informasi tersebut ke emailnya. Tentu saja, Hansen tidak akan mengingkari janjinya dan menolak membayar Qin Xiang. Dia membiarkan Qin Xiang memilih tempat pertemuan, lalu membawa emas itu untuk bertemu dengannya di sana. Transaksi berjalan lancar, yang sangat mengejutkan Qin Xiang. Dia benar-benar tidak menyangka Hansen tidak hanya akan memberinya emas, tetapi juga dalam jumlah yang cukup besar, pastinya lebih dari 1.500 gram. Hansen menyarankan agar Qin Xiang meninggalkan negara T dalam 2 hari ke depan. Qin Xiang menjelaskan bahwa dia telah menyiapkan tiket kapal untuk hari berikutnya dan berencana membawa keluarganya ke luar negeri untuk bersembunyi. Bagi Hansen, kesepakatan dengan Qin Xiang hanyalah peristiwa sampingan. Waktu semakin menipis. Dengan hanya 1 hari tersisa, Hansen perlu mengatur koordinat teleportasi di negara T. Kembali ke hotel, Hansen dengan cepat mengeluarkan informasi yang telah dikumpulkan Qin Xiang dan dengan cermat mempelajari peta gudang pelabuhan Manchester. Karena Manchester adalah pelabuhan impor dan ekspor gandum utama negara T, mengatur koordinat di gudang-gudang dekat dermaga akan menjadi hasil yang ideal. Hansen dengan cepat mengambil keputusan. Dia memilih gudang di sisi barat pelabuhan, yang memiliki kapasitas penyimpanan terbesar. Setelah memilih targetnya, Hansen segera bertindak. Dia sebisa mungkin menghindari petugas keamanan, dan di titik buta kamera pengawasan, di area terpencil di luar tembok gudang pelabuhan, dia menggunakan batu energi untuk membuat koordinat teleportasi permanen. Untungnya, area gudang pelabuhan cukup luas, dan keamanannya tidak terlalu ketat. Hansen berhasil menyelesaikan misinya tanpa insiden. Setelah menentukan koordinat, Hansen dengan sabar menunggu rombongan wisata kembali ke hotel. Dan kemudian mereka semua akan naik pesawat kembali ke Tiongkok bersama-sama. Sebelum berangkat, pemandu wisata dari agen perjalanan datang menyapa Hansen dan menyerahkan tiket pesawatnya. Biasanya, rombongan tur menyukai turis seperti ini mereka hanya meminta sedikit. Tetapi pemandu wisata mungkin tidak. Alasannya sederhana jika Hansen tidak mengeluarkan uang,
dia akan kehilangan komisi yang cukup besar. Terlepas dari itu, perjalanan rombongan wisata tersebut berakhir dengan sukses. Sebelum naik pesawat, Hansen memperhatikan bahwa semua orang dalam rombongan wisata membawa tas besar berisi souvenir dan makanan khas lokal yang mereka beli di Thailand. Hansen menyadari bahwa karena akhirnya ia berhasil pergi ke luar negeri, ia tidak bisa begitu saja pergi tanpa membeli oleh-oleh. Itu akan tampak terlalu aneh. Dengan berat hati, Hansen membeli beberapa oleh-oleh kecil di toko bebas biaya bandara yang tidak dapat ia temukan di Tiongkok. Setelah berhasil kembali ke Tiongkok, Hansen segera kembali ke kediamannya. Ia langsung memeriksa koordinat yang ditampilkan pada teleporter. Dari 10 koordinat, termasuk 2 yang tidak dapat digunakan, 7 diantaranya telah digunakan. Ada 2 koordinat di dalam kota Jinyang, 1 di villa, 1 di kediamannya di kota Fuyong, dan koordinat yang baru diatur di negara T. Menambahkan ini kedua koordinat yang sebelumnya tidak dapat digunakan, hanya tersisa 3 koordinat yang belum digunakan dan tersedia untuk diatur. Hansen tidak terburu-buru untuk langsung berteleportasi ke negara T. Sebaliknya, dia pergi ke gudang dan pabrik perusahaan perdagangan kota Fuyong untuk menerima kiriman gandum dan roti yang telah dipesannya sebelumnya, serta senjata yang dipesannya dari pabrik pengolahan perangkat keras. Meskipun jumlah gandumnya tidak banyak, populasi di wilayah tersebut masih terkendali, yang bisa bertahan beberapa hari lagi. Namun, Hansen harus menghentikan sementara transaksi gandum ini. Dia tidak punya cukup uang. Di dunia lain ini, populasi istana kerajaan Chu berkembang pesat. Hansen berdiri tak berdaya di ruang terbuka di area pertambangan, menyaksikan debu berputar-putar di lubang tambang. Sekelompok penambang dengan pakaian compang-camping bekerja dengan tekun, sementara pengurus dan beberapa pelayan mengikuti di belakang mereka. Bagaimanapun ia memandangnya, ia tampak seperti tipe kapitalis jahat yang terus-menerus menindas dan mengeksploitasi buruh. Para penambang hanya menerima 5 roti kukus, sedikit sup, dan 1 koin emas sehari, bekerja dari pagi hingga malam selama lebih dari 10 jam. Hansen menggelengkan kepalanya. Ia bukan orang suci, juga bukan orang kaya. Ia tidak mungkin bisa menghidupi begitu banyak pengungsi. Jika ia tidak mengirimkan sejumlah persediaan dari bumi, banyak dari mereka mungkin tidak akan selamat sama sekali. Menyelesaikan masalah dengan lebih baik bukanlah sesuatu yang bisa ia lakukan dengan berlarut-larut dalam mengasihani diri sendiri. Tuan, jumlah orang yang menghadapi kekurangan pangan semakin meningkat, mendekati 10.000. Tambang hanya dapat menampung sejumlah orang terbatas, dan persediaan makanan semakin menipis, bisik pelayan itu, setengah langkah di belakang Hansen. Sekarang setelah bisnis keluarga dipindahkan ke rumah besar itu, Hansen hanya menyuruh bawahannya memanggilnya sebagai tuan rumah besar. Terakhir kali, meskipun Hansen meyakinkan pelayan bahwa makanan tidak akan menjadi masalah, pelayan itu sangat menyadari situasi terkini di Chu. Dan karena dia tidak tahu sumber makanan Hansen, wajar jika dia memiliki beberapa kekhawatiran. Hansen mengerti maksud pelayan itu. Dia berbalik dan berjalan keluar dari tambang. Ada kota kecil di bawah rumah besar itu. Bukan? Ya? Ada sebuah kota kecil bernama Baohua sekitar 20 mil di sebelah barat rumah besar ini, kata kepala pelayan, mengikuti dari belakang. Hansen menghabiskan setengah hari memeriksa area di sekitar villa, termasuk para penjaga villa, pemukiman pengungsi, dan pertanian. Dengan wilayah yang begitu luas dan populasi yang begitu besar, mengandalkan satu pengelola saja jelas tidak cukup. Perlu segera dibentuk departemen-departemen kolaboratif yang sesuai dan mengalokasikan sumber daya serta tenaga kerja secara rasional. Kami sedang mengadakan perekrutan personal senior yang terbuka untuk semua orang di rumah besar ini. Persyaratan dasarnya ada 3. Pertama, melek huruf. Kedua, kesehatan yang baik dan usia antara 15 dan 50 tahun. Dan ketiga, kemampuan berhitung dasar. Baik pria maupun wanita dipersilakan untuk melamar. Ada 2 jenis kontrak 5 tahun dan 10 tahun, untuk posisi senior di rumah besar ini, seperti wakil pengurus, pengawas tambang, petugas keamanan, atau akuntan. Hansen berhenti sejenak, lalu melirik pengurus itu. Pramugara itu tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud dengan anggota staf senior, tetapi dia mengerti 3 persyaratan Hansen. Setelah Hansen selesai menjelaskan, pramugara itu mengangguk dan berkata, "Tuan, saya mengerti. Rekrut secepat mungkin. Temukan sekelompok orang dalam waktu 3 hari. Aku membutuhkannya. Selain tambang, bentuk tim konstruksi di rumah besar. Rekrut dari antara para pengungsi untuk mengumpulkan kayu dan membangun rumah untuk menampung mereka. Kita juga bisa membeli kain untuk mendirikan tenda untuk keadaan darurat." Hansen berpikir sejenak. Tampaknya ia tidak kekurangan pekerja wanita di tim konstruksi yang biasa ia temui di bumi. Lalu berkata, tim konstruksi juga dapat merekrut beberapa pengungsi wanita untuk menjahit tenda. Kecuali anak-anak di bawah 10 tahun, usahakan agar semua orang tetap sibuk. Selain itu, buka toko kecil di rumah besar dengan roti pipih yang kubawa, jual dalam jumlah terbatas. Kita sudah membayar para pengungsi, jadi kita perlu memberi mereka sesuatu untuk dibelanjakan. Mereka hanya akan tinggal bersama kita jika mereka memiliki harapan.
Dan lengkapi penjaga rumah besar dengan pisau dan senjata yang kubawa sesegera mungkin. Akan lebih baik jika meminta instruktur veteran untuk mengajari mereka beberapa seni bela diri dan pertempuran militer. Kekuatan para penjaga harus menjamin dua hal kesetiaan dan keberanian mereka. Untungnya, pramugara itu memiliki beberapa asisten yang membawa pena, tinta, dan kertas. Jika tidak, dia tidak akan mampu mengingat pidato panjang Hansen. Kalimat terakhir Hansen, khususnya, membuat mata tua pramugara itu berbinar-binar. Sejujurnya, kata-kata Hansen sepenuhnya spontan. Beberapa disalin dari buku, yang lain dari drama sejarah. Dia tidak tahu seberapa efektif tindakan-tindakan ini nantinya. Namun demikian, Hansen dengan tulus berharap resor tersebut dapat menyelamatkan banyak sekali orang. Dan tentu saja, dia juga berharap dapat menghasilkan uang sebanyak mungkin. Pukul 2 pagi, gudang pelabuhan Manchester sunyi. Sebagian besar pekerja yang sibuk telah menyelesaikan shift mereka dan pulang. Hansen diam-diam menunggu di luar tembok gudang. Menunggu petugas keamanan berganti shift. Jika Hansen adalah orang biasa, dia tentu tidak akan berani mencuri gandum dari gudang pelabuhan. Meskipun pertahanannya tidak tak tertembus, tempat itu tetap dijaga 24 jam sehari. Namun, barang-barang di gudang pelabuhan sebagian besar adalah komoditas dan peralatan impor dan ekspor skala besar. Kecuali ada kolusi antara orang dalam dan orang luar, hampir tidak mungkin untuk mencurinya. Bahkan jika terjadi serangan langsung, ada pos penjaga pantai negara T yang ditempatkan tidak jauh dari pelabuhan. Cukup untuk mencegah organisasi atau individu yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, gudang pelabuhan tidak jauh dari kota Manchester, tempat terdapat ribuan petugas polisi. Oleh karena itu, peran utama keamanan di gudang adalah mengelola gudang, mengoperasikan sistem pengawasan, mencegah pencurian kecil, dan mencegah kecelakaan seperti kebakaran. Manfaat dari praktik teknik mata air abadi Hansen tidak hanya terbatas pada penyembuhan cedera dan pemulihan kekuatan fisik dengan energi vital, tetapi juga mencakup penguatan kualitas fisik seseorang. Hansen telah menyelesaikan tahap induksi Qi. Terlebih lagi, dengan bantuan pil kultivasi Qi, laut Qi-nya telah membentuk inti, dan dia sudah menunjukkan tanda-tanda penguatan tubuh. Lebih penting lagi, kelincahan Hansen semakin tajam, sehingga tembok setinggi 5 atau 6 meter bukanlah apa-apa baginya. Kedua tim patroli berpapasan. Hansenyi, yang terampil dan berani, serta didukung oleh alat teleportasi, bertindak cepat dan tegas. Dia memanjat tembok, terkadang menyembunyikan diri, terkadang berlari cepat, lalu membuka pintu gudang. Diam-diam menemukan kamera keamanan di dalam, dan menghancurkannya. Hampir semuanya dilakukan dalam satu gerakan mulus. Semua tindakan anti pencurian di gudang itu tidak berarti apa-apa bagi Hansen. Bukan karena Hansen sangat terampil, tetapi karena dia memiliki kepercayaan diri untuk mendukung tindakannya. Hansen bertindak cepat, targetnya bukan hanya gudang gandum. Untuk menghemat waktu, dia langsung mengaktifkan fungsi penyimpanan ruangnya, tanpa berpikir dua kali atau memeriksa barang atau kontainer spesifik di dalamnya. Baik terkunci maupun tidak terkunci, apapun yang muat ke dalam penyimpanan ruangnya dimasukkan ke dalamnya. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, alarm pelabuhan berbunyi, dan semua lampu depan di jalan-jalan area gudang menyala, menerangi seluruh area seolah-olah siang hari. Hansen tersadar, berhenti sejenak, dan menyadari bahwa punggungnya berkeringat deras. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia mencuri, dan Hansen berada di bawah tekanan yang sangat besar. Dengan bantuan sistem pengawasan, petugas keamanan kemungkinan akan segera tiba di lokasi gudangnya. Untungnya, Hansen telah menjarah sebagian besar gudang utama di pelabuhan. Setelah menjarah gudang terakhir dalam waktu kurang dari 1 menit, Hansen segera mengaktifkan fungsi teleportasi tanpa memeriksa isinya terlebih dahulu. Kembali ke penginapannya di Fuyong, Hansen, dengan perasaan gugup dan gembira, mulai memeriksa hasil rampasannya dari perjalanan ke Thailand. Ruang penyimpanannya hampir meluap. Untungnya, dia telah mengosongkannya sebelum berangkat. Dia hanya tidak tahu berapa banyak makanan yang dimilikinya. Namun, tampaknya hasil rampasannya cukup banyak. Hansen tidak berani begitu saja mengeluarkan kontainer dan membukanya. Bukan hanya karena tidak ada tempat di rumahnya, tetapi fakta bahwa barang-barang dari Thailand berada di Tiongkok dan ditemukan akan menyebabkannya banyak masalah. Terlebih lagi, apa yang baru saja dilakukan Hansen adalah kasus dengan implikasi internasional, kasus besar yang akan mengejutkan dunia. Namun, Hansen tidak bisa memikirkan hal itu sekarang. Dia tidak bisa memprediksi apa konsekuensinya, jadi dia berhenti memikirkannya. Yang diinginkan Hansen saat ini hanyalah tidur nyenyak. Selama misinya ke negara T, saat melakukan infiltrasi, Hansen mempertahankan tingkat sirkulasi energi internal yang tinggi untuk memastikan dirinya dalam kondisi optimal, menggunakan energi ini untuk meningkatkan inderanya. Pada saat ini, Hansen tiba-tiba rileks, hampir merasa benar-benar kelelahan. Jadi, ketika Hansen kembali ke kamar tidur, begitu menyentuh tempat tidur, matanya tak bisa lagi terbuka dan ia pun tertidur lelap. Hansen baru terbangun karena dering telepon setelah tengah hari. Hansen,
yang kesadarannya masih agak kabur, meraih telepon di sebelahnya dan menekan tombol jawab. Halo, Tuan Han, sesuatu telah terjadi. Sebuah suara tergesa-gesa terdengar dari sampingku. Han Zhen tersentak bangun, kembali tenang. Ia hampir mengira kasusnya telah terbongkar. Apa? Cari di internet, kunjungi Sotheas News Network dan forum rakyat Fuyong. Mereka menyebarkannya dengan cepat, mengatakan bahwa mie instan Mei Wei Xuan kami mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia. Panggilan itu berasal dari Jiang Yun. Setelah mendengar itu, Han Zhen segera bangkit, menyalakan komputernya, dan online. Sotheas News Network menerbitkan sebuah laporan yang mengklaim bahwa sebuah pabrik pengolahan makanan di kota Fuyong menggunakan bahan kimia berbahaya dalam mie instannya. Meskipun laporan tersebut tidak secara langsung menyebut Mei Wei Xuan, isinya jelas ditujukan kepada perusahaan tersebut. Laporan itu menyebutkan sebuah supermarket besar di kota Fuyong, sebuah pabrik pengolahan makanan dengan kebersihan yang dipertanyakan, dan bahkan menyebutkan tanggal promosi mie instan Mei Wei Xuan jelas bagi siapapun yang jeli siapa yang mereka maksud. Yang terpenting, mereka yang berkomentar kemudian menggali dan menemukan bahwa hanya mie instan Mei Wei Xuan yang sesuai dengan isi laporan tersebut. Han Zhen sangat marah. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Tamparan terang-terangan ini sudah cukup untuk membuatnya tampak bodoh jika dia tidak bereaksi. Orang hanya bisa membayangkan dampak negatif yang sangat besar yang akan ditimbulkan pada merek Mei Wei Xuan di benak konsumen. Mei Xuan, yang awalnya berencana mendominasi pasar mie instan di kota Fuyong dan berekspansi ke seluruh negeri, telah mengalami pukulan telak akibat insiden ini. Dengan bantuan individu jahat yang menyebarkan berita, mereka pasti akan menghadapi boikot dari beberapa konsumen yang tidak curiga. Restoran Delicious adalah bisnis pertama Han Zhen, dan dia tidak bisa begitu saja mengakui kekalahan. Dia harus segera bertindak. Jika tidak, siapa yang tahu trik apalagi yang mungkin dimiliki pihak lawan? Saat ini, tindakan terbaik adalah mencari tahu siapa yang berada di balik semua ini. 3 tukang sepatu lebih baik daripada 1 Zhuge Liang. Jadi Han Zhen segera menginstruksikan Jiang Yun untuk memberitahu manajemen utama perusahaan agar berkumpul di ruang konferensi pabrik untuk membahas langkah-langkah penanggulangan. Di ruang konferensi, Han Zhen, Jiang Yun, Liao Bingkun, 2 mandor bengkel pabrik, akuntan pabrik, dan 2 pemimpin tim penjualan yang dibawa oleh Jiang Yun semuanya dipenuhi amarah dan kekhawatiran. Terutama Liao Bingkun dan kedua mandor bengkel, yang klaimnya bahwa mie instan Mei Wei Xuan mengandung bahan kimia beracun jelas merupakan penghinaan terbesar bagi mereka. Di bawah desakan Han Zhen untuk menetapkan harga tinggi, mie instan Mei Wei Xuan diproduksi sesuai standar. Semua bahan baku menjalani inspeksi dan pengujian ketat, dan mie dibuat dengan tepung berkualitas tinggi. Satu-satunya bahan, semanggi berdaun 5, juga telah diserahkan ke otoritas kesehatan untuk pengujian keamanan dan ditemukan sama sekali tidak mengandung zat berbahaya bagi tubuh manusia, apalagi jejak komponen kimia apapun. Bagaimana menurut Anda kita harus menanggapi insiden ini? Tanya Han Zhen, sambil duduk di kursi utama kantor. Adakan konferensi pers. Kecam Sotheas News Network dan minta pertanggungjawabannya. Silakan undang orang-orang dari stasiun TV untuk mengunjungi pabrik kami dan melihat proses produksi kami. Seketika itu juga, semua orang mulai berbicara. Han Zhen mengerutkan kening dan berkata, hanya itu? Jiang Yun menghela napas dan berkata, tidak peduli bagaimana kita merespons, konsumen cenderung mempercayai semua yang mereka dengar. Bahkan jika kita tidak melakukannya, dengan bombardir media ini, mereka cenderung percaya bahwa kita pasti memiliki bahaya kebersihan dan keamanan. Yang terpenting, serangan para pesaing kita jelas bertujuan untuk menekan kita. Apa maksudmu? Setelah mendengar pernyataan Jiang Yun, Han Zhen ingin sekali mengetahui dasar pernyataannya dan apakah sesuatu telah terjadi selama ketidakhadirannya. Mie instan Mei Wei Xuan enak dan mudah disiapkan. Setiap kali saya lembur dan tidak punya waktu untuk memasak atau makan di luar, saya selalu membuat 1 bungkus. Rasanya benar-benar enak, jadi saya yakin siapapun yang pernah mencobanya tidak akan menolak makanan seenak ini. Bukan tidak mungkin Mei Wei Xuan telah menarik rasa iri dari para pesaingnya atau beberapa orang yang berniat jahat, dan telah menjadi bahan gosip, karena bagaimanapun juga, pasar mie instan selalu sangat kompetitif. Namun, konsumen mungkin tidak memahami persaingan ketat di pasar seperti ini. Berita negatif seperti itu pasti akan memengaruhi kepercayaan mereka kepada kita. Kecuali jika lembaga resmi menetapkan bahwa mie instan Mei Wei Xuan tidak higienis, kita harus melawan. Oleh karena itu, kita harus berupaya keras dalam program televisi kita, menekankan kebersihan dan kelezatan untuk meyakinkan basis pelanggan kita yang ada. Dengan cara ini, setidaknya kita tidak akan kehilangan pangsa pasar kita saat ini. Jiang Yun berhenti sejenak, melihat sekeliling, dan melanjutkan. Selain itu, dampak terbesar dari masalah ini terletak pada ekspansi pasar kita yang akan datang. Saat ini, pasar utama Mei Wei Xuan berada di kota Fuyong dan kabupaten sekitarnya di Provinsi Tenggara. Kita belum berani memasuki daerah yang sedikit lebih terpencil karena kapasitas produksi kita yang tidak mencukupi. Dan selama periode ini, untuk meningkatkan kapasitas produksi, pabrik kita telah bersiap untuk membeli beberapa lini produksi baru,
Benar, Tuan Liao? Benar. Pabrik tersebut sudah memiliki bengkel cadangan, cukup untuk memasang setidaknya 2 jalur produksi mie dan 1 jalur pengemasan mie instan. Saya sudah menghubungi pihak terkait, jawab Liao Bingkun. Han Zhen merasa agak malu. Belakangan ini ia sibuk dengan urusan kerajaan Chu di dunia lain, dan sebagai bos besar, ia tidak terlalu memperhatikan urusan pabrik, karena sepenuhnya mendelegasikan wewenang kepada Liao Bingkun dan Jiang Yun. Tentu saja, Han Zhen telah menyetujui pembelian lini produksi tersebut. Terlepas dari tujuan pihak lain, begitu rumor ini menyebar, produk pasti akan mengalami periode penjualan yang lesu, mengakibatkan penumpukan stok. Terutama sekarang setelah kami memperluas kapasitas produksi, jumlah barang yang menumpuk pasti akan meningkat. Jika tidak terjual, kami akan merugi. Kerugian bahkan dapat memengaruhi operasional perusahaan, kata Jiang Yun dengan cemas. Kami hanya bertanggung jawab atas produksi. Departemen penjualan Anda yang bertanggung jawab atas penjualan, kata Liao Bingkun dengan nada tidak puas. Berpikir bahwa Jiang Yun menyalahkan kerugian tersebut pada perluasan produksi. Baiklah, penambahan lini produksi adalah keputusan saya. Han Zhen tidak ingin terjadi perselisihan internal di dalam perusahaan. Merasakan ambiguitas perusahaan dalam menangani rumor, Han Zhen merasa perlu untuk mendirikan beberapa departemen baru. Karena ada krisis, kita perlu rencana untuk menanganinya. Saya pikir penting untuk mendirikan departemen hubungan masyarakat khusus untuk menangani citra merek perusahaan. Selain itu, dirikan juga departemen penjualan luar negeri. Sup mie Mei Wei Xuan benar-benar lezat. Karena kita telah mengalami kemunduran di dalam negeri, kita dapat mempertimbangkan untuk mulai mengajukan izin ekspor makanan sekarang, mendaftar ke Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan di Amerika Utara dan Eropa sesegera mungkin untuk mendapatkan kualifikasi impor. Berikut ringkasan bagaimana kami menangani krisis ini. 1. Hubungan masyarakat membangun reputasi mie instan Mei Wei Xuan sebagai mie yang lezat dan aman. Departemen penjualan akan bertanggung jawab. Jiang Yun, Anda dapat mengevaluasi mereka yang berkinerja baik dan melihat apakah ada kandidat yang cocok untuk Departemen Hubungan Masyarakat yang baru dibentuk. 2. Sama sekali tidak ada penurunan harga. Setelah periode promosi diskon awal, jual dengan harga asli. Kita harus memberitahu konsumen bahwa kualitas produk kita sangat baik dan sepadan dengan harganya. Namun, kita dapat menerapkan kegiatan promosi kecil, seperti memberikan mangkuk sintetis untuk mie instan. Kegiatan ini akan dilakukan oleh Departemen Penjualan bersama dengan supermarket. 3. Liao, segera cari pengacara atas nama perusahaan dan pabrik untuk bersiap menuntut Southeast News Network. Hubungi mereka terlebih dahulu dan minta mereka untuk menerbitkan permintaan maaf dan mengklarifikasi fakta. Jika mereka menolak, tuntut mereka sebesar 10 juta yuan sebagai ganti rugi atas kerugian reputasi. 4. Terus membeli lini produksi baru. Setelah mesin baru tiba, pasang dan uji coba. Saya memiliki pasar untuk mie yang diproduksi. 5. Jiang Yun, Anda akan bertugas sebagai Liao, Wakil Manajer Umum Perusahaan, bertanggung jawab atas Departemen Penjualan Internal dan Eksternal serta Departemen Hubungan Masyarakat. Liao akan terus mengelola pabrik tersebut. Jiang Yun menatap Han Zhen dengan heran. Han Zhen tidak membiarkannya menolak, lalu menatap Jiang Yun dan berkata, "Aku percaya pada kemampuanmu. Di Departemen Penjualan Perusahaan, aku hanya mempercayaimu. Kuharap kau berani melangkah maju dan memikul tekanan ini untuk perusahaan." "Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin." Jiang Yun ragu sejenak, lalu berdiri dan berkata, "Apakah ada yang ingin menambahkan sesuatu?" Han Zhen telah mencurahkan banyak pemikiran dan usaha untuk membangun bisnis ini, jadi wajar jika dia tidak ingin bisnis ini gagal. Keterampilan manajemen Han Zhen sebenarnya cukup rata-rata. Dia hanyalah lulusan perguruan tinggi biasa, dan jurusannya bukan administrasi bisnis. Namun, Han Zhen memiliki satu keunggulan, dia tidak tahu apa yang tidak bisa dia lakukan. Oleh karena itu, dia sangat pandai mendengarkan pendapat orang-orang yang cakap dan menerapkan pendekatan pendelegasian dalam manajemen. Tentu saja, Han Zhen tidak tanpa tindakan pencegahan, pengawasan dan keseimbangan. Mencegah satu orang menjadi terlalu berkuasa, dan mengendalikan kekuatan finansial adalah bagian dari metode Han Zhen. Di masa depan, dengan bantuan teleporter, ekspansi perusahaan tidak terbendung. Meningkatnya pentingnya Departemen Penjualan tidak dapat dihindari. Itulah sebabnya Han Zhen membagi Departemen Penjualan menjadi 2 departemen dan kemudian mendirikan Departemen Hubungan Masyarakat. Jika penjualan domestik meningkat, Han Zhen juga akan mempertimbangkan untuk menunjuk manajer regional. Hal yang sama berlaku untuk pabrik. Jika berkembang lebih jauh, itu akan menjadi pabrik cabang. Selama proses pengembangan, berbagai sistem perlu terus ditingkatkan. Pak Du, saya rasa rumor ini memang bisa jadi ulah pesaing di industri ini. Sela Liao Bingkun, wajahnya agak muram. Mie instan Yonghui dulunya merupakan produsen terkenal di kota Fuyong. Tetapi karena sebuah rumor produknya menjadi tidak laku. Apa kau tahu siapa dia? Han Zhen mengerutkan kening.
Siapapun akan marah dengan taktik tercela seperti itu. Kita tidak bisa memastikan siapa pelakunya. Tetapi, kata Liao Bingkun sambil sedikit mengangkat dagunya, jika itu niat jahat, pasti akan ada metode lain selanjutnya. Seperti perintah administratif dari Biro Kesehatan, persis seperti metode yang digunakan terhadap Fang Yonghui kala itu. Biro Kesehatan? Saya tidak takut akan hal itu. Produk kami benar-benar memenuhi syarat dan dapat lolos inspeksi, kata Han Zhen. Jiang Yun tiba-tiba menyadari sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis saat dia berkata, mereka tidak peduli apakah produk kita memenuhi standar atau tidak, tetapi selama produk kita ditarik dari rak meskipun hanya sehari, mereka akan memverifikasi laporan di jaringan berita Tenggara. Tepat ketika Jiang Yun selesai berbicara, seorang karyawan mengetuk pintu, masuk, dan menyerahkan selembar kertas kepada Han Zhen. Han Zhen meliriknya, lalu membanting kertas itu ke meja. Jiang Yun dan Liao Bingkun bangkit untuk melihatnya. Itu adalah pemberitahuan dari Biro Kesehatan Kota Fuyong mengenai perbaikan bahaya keselamatan di pabrik dan penarikan kembali produk makanan yang bermasalah. Kita sama sekali tidak bisa menerima penghinaan ini. Mereka berani mengeluarkan pemberitahuan yang begitu kurang ajar justru karena mereka menganggap kita lemah dan tidak penting. Tuan Liao, segera kirim surat mempertanyakan pemberitahuan dari Biro Kesehatan. Jiang Yun, minta seorang pengacara untuk mengajukan gugatan terhadap Biro Kesehatan Kota Fuyong di Kejaksaan karena telah melanggar prosedur dan mengeluarkan perintah administratif secara ilegal. Adapun keputusan tadi, kalian semua segera berikan tugas dan laksanakan tugas masing-masing. Han Zhen selesai berbicara, berdiri, dan berjalan keluar dari ruang rapat. Han Zhen kembali ke tempat tinggal sementaranya di pabrik, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor Li Ze. Dengan campur tangan pemerintah, Han Zhen tidak punya pilihan selain meminta bantuan kepada Li Ze. Lapangan golf Guanlan, terletak di pinggiran kota Fuyong. Hamparan rumput yang luas, tebing-tebing yang berlatar langit biru, dan jalan setapak yang berkelok-kelok. Han Zhen, mengenakan pakaian putih dan topi putih, berdiri di atas sebuah bukit kecil, menunggu Li Shoufu mengayunkan tongkatnya. Sebenarnya, Han Zhen agak ragu ketika menelepon Li De kemarin. Dia hanya tidak menyangka bahwa setelah mendengar kata-kata Han Zhen, Li Ze akan langsung setuju tanpa ragu-ragu. Apa yang terjadi selanjutnya menunjukkan pengaruh Li Ze di kota Fuyong. Dia langsung menghubungi wali kota Fuyong, dengan tegas menuntut agar wali kota menjunjung tinggi persaingan yang adil dalam bisnis di Fuyong. Dalam waktu setengah hari, Biro Kesehatan mengeluarkan pemberitahuan penarikan. Han Zhen, pada gilirannya, menarik persiapannya untuk mengajukan banding ke kantor kejaksaan. Han Zhen bergidik memikirkan hal itu, ia menyadari bahwa dirinya masih terlalu naif. Kemudian, Han Zhen mengetahui bahwa Biro Kesehatan siap melakukan inspeksi mendadak ke pabrik tersebut keesokan harinya, dan yang terpenting, sebuah stasiun televisi berita akan meliputnya. Jika Han Zhen tidak bertindak tegas dan meminta bantuan Li Ze untuk menekan Biro Kesehatan, prosedur administratif ilegal tersebut akan menjadi penegakan hukum yang sah. Desas-desus, spekulasi yang tidak berdasar, dan bahkan berita palsu yang tampaknya faktual dapat membuat perusahaan yang sah bertekuk lutut. Han Zhen tidak yakin siapa lawannya. Di dunia bisnis, siapa yang tidak akan menghadapi tekanan? Yang terpenting, petunjuk halus Li Ze menunjukkan bahwa lawannya bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Hal ini mengingatkan Han Zhen pada kenyataan bahwa setelah Mei Weisuan meraih kesuksesan besar, beberapa kelompok orang telah menyatakan niat mereka untuk membeli pabrik tersebut, tetapi Han Zhen menolak semuanya. Dalam bisnis, selalu ada pepatah ikan besar memakan ikan kecil. Ikan kecil itu berenang berkelompok atau bertahan hidup di celah-celah. Han Zhen bukannya tidak mampu memahami hal ini, tetapi tetap saja agak tidak menyenangkan mengalaminya secara langsung. Namun dia tidak bisa lagi menanyakan hal itu kepada Li Ze. Sekarang, sesuai dengan pembagian tanggung jawab dalam rapat kemarin, perusahaan mengambil langkah-langkah darurat untuk secara bertahap mengurangi dampak negatif dan membangun kembali merek yang dikenal luas. Huat! Anehnya, meskipun penampilannya agak gemuk, pukulan Li Shoufu sangat cepat dan kuat. Bola golf itu mengikuti lintasan parabola, melewati permukaan danau di dekatnya dan terbang menuju bendera kecil di kejauhan. Indah sekali! Seru Han Zhen sambil bertepuk tangan saat menyaksikan bola mendarat dari kejauhan. Hehe, kemampuan saya tidak seperti dulu lagi. Dulu, saya jago mencetak hole-in-one, kata Li Shoufu dengan senyum sederhana dan jujur. Ayolah, berapa umurmu? Kenapa kau membicarakan masa lalu di depanku? Kau bertingkah seperti berusia 70 atau 80 tahun. Kau tidak ingin menjadi orang yang lebih tua dariku, kan? Han Zhen tertawa. Oke, aku salah bicara. Kalau begitu, aku akan memanggilmu kakak saja, ya? Sebenarnya, Li Shoufu dan Han Zhen seumur, tetapi Li Shoufu 2 bulan lebih muda. Aku sudah beberapa kali meneleponmu untuk mengajakmu keluar dan bersenang-senang, tetapi kau tidak pernah datang. Apakah kau sesibuk itu? Mengapa kau tidak berhenti saja dari perusahaanmu dan bekerja di perusahaanku? Gajinya tinggi, tidak hanya makanan, penginapan,
dan hiburan akan disediakan. Tetapi kau juga akan memiliki sekretaris cantik untuk menghiburmu. Mendengar itu, Han Zhen tahu pria gemuk itu tidak sedang pamer atau meremehkannya. Itu hanya sifat manusia. Karena mereka berteman, Han Zhen bersikap toleran, dan lagi pula, dia tidak perlu menjilatnya. Han Zhen menaiki skuter listriknya dan tertawa. Dasar pemalas, gendut tak berguna. Cepatlah kurangi berat badanmu. Aku tidak ingin berakhir sepertimu. Carilah sesuatu untuk menyibukkan diri. Itu akan membantu menjaga bentuk tubuh yang bagus. Li Shoufu tertawa dan menyerahkan tongkat golf kepada Chadie sebelum menaiki skuter listrik. Keduanya duduk berdampingan, dengan skuter listrik lain mengikuti di belakang. Hal terpenting bagi manusia untuk hidup di dunia ini adalah makanan. Cara makan dengan baik adalah sebuah ilmu. Dan bagaimana mencapai tingkat, makan dan menunggu kematian, yang lebih tinggi adalah ilmu yang jauh lebih mendalam dan tak terduga. Li Shoufu tentu tidak akan mengakui kekalahan. Dia harus melawan Han Zhen apapun yang terjadi. Ngomong-ngomong, kudengar perusahaanmu sedang mengalami sedikit masalah. Ada yang bisa kubantu? Tanya Li Shoufu. Tidak ada masalah besar. Paman Li sudah menyelesaikan masalah terbesar untukku, kata Han Zhen. Benarkah? Kudengar perusahaanmu punya rencana ke luar negeri. Kemarin aku mendapat kabar bahwa perusahaanmu bisa terdaftar di Biro Administrasi Masuk Keluar. Jujur saja, aku sudah mencoba mie instan Mei Wei Xuan MU, dan rasanya enak sekali. Mie itu benar-benar bisa dijadikan menu andalan di restoran hotel kami. Sebenarnya aku punya rencana. Setelah Mei Wei Xuan mendapatkan izin impor dari AS dan Uni Eropa, bagaimana kalau hotel kami yang menangani operasionalnya? Kata Li Shoufu dengan sungguh-sungguh. Han Zhen berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, tidak masalah. Ada syaratnya? Kata Li Shoufu sambil tersenyum. Apa syaratnya? Tanya Han Zhen, menatapnya dengan curiga. Untuk penjualan di luar negeri, kami bersedia membeli mie instan Mei Xuan dengan harga eceran, tetapi kami harus tetap mengendalikan harga di luar negeri. Lagi pula, kami akan menjualnya tidak hanya di restoran hotel tetapi juga di minimarket hotel. Selain itu, kami memegang hak keagenan industri eksklusif, yang berarti kami adalah satu-satunya agen di industri hotel dan restoran. Kecuali Anda membuka toko waralaba sendiri, Anda tidak dapat mencari mitra lain di luar negeri. Meskipun Han Zhen sangat percaya pada Mei Wei Xuan, dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki saluran penjualan luar negeri yang kuat seperti Oriental Group. Selama dia bisa menjamin keuntungannya sendiri, Han Zhen tidak keberatan memberikan sebagian keuntungan kepada Li Shoufu untuk memperluas pasar dan membangun merek. Setelah berpikir sejenak, Han Zhen mengangguk setuju dengan saran Li Shoufu. Li Shoufu tersenyum dan melanjutkan. Saya mendengar bahwa penelitian Profesor William mengalami kesulitan. Tampaknya beliau tidak dapat menentukan bahan-bahan untuk pil tersebut. Kami juga tidak tahu. Han Zhen menghela napas. Baiklah, aku tidak bilang kau sudah tahu. Maksudku, orang itu mungkin masih akan mengganggumu. Dia orang tua yang sangat gigih, tapi kemampuan medisnya juga cukup tinggi. Lagi pula, kau memiliki 51% saham Chuangxiang Network Company. Dan kau, bos besar, belum pernah muncul di hadapan karyawanmu sekalipun. Aku hampir malu mengingatkanmu. Li Shoufu melirik Han Zhen dari samping saat skuter listrik tiba di tujuannya. Setelah berbicara, Li Shoufu turun dari skuter dan berjalan menuju target. Keduanya bermain golf selama hampir 2 jam, hingga berkeringat, lalu menikmati relaksasi dengan berendam di sumber air panas unik yang berasal dari 5 benua. Li Ze praktis telah menyerahkan pengelolaan Hotel Oriental Pearl, yang dimiliki oleh Oriental Group, kepada Li Shoufu. Tidak hanya itu, Li Shoufu juga mengelola beberapa hotel jaringan di luar negeri. Sebelum pergi, Han Zhen meninggalkan kartu nama Jiang Yun dan memberitahu Li Shoufu bahwa dia sekarang bertanggung jawab atas penjualan. Li Shoufu menyatakan persetujuannya dan mengatakan dia akan meminta bawahannya menandatangani kontrak sesegera mungkin. Dalam benak seorang playboy seperti Li Shoufu, berbisnis tidak membutuhkan perhatian terus-menerus. Begitu instruksi diberikan, sekelompok besar profesional akan menangani semuanya, dan mereka dapat menikmati waktu luang mereka. Tanpa disadarinya, Han Zhen terlalu sibuk untuk menangani masalah-masalah ini. Dengan bergabungnya Chuangxiang Network, Han Zhen tanpa disadari telah menjadi bos besar yang dapat memengaruhi mata pencaharian ratusan karyawan. 3 bulan kemudian, di negara Chu, badai sedang mengamuk. Wilayah utara dilanda pertempuran terus-menerus, mengakibatkan panen yang buruk dan pengungsian yang meluas. Wilayah selatan juga terkena dampaknya. Keluarga kerajaan Chu, mengabaikan penderitaan rakyat, secara paksa menyita gandum dan tentara untuk kepentingan perang, menyebabkan harga gandum meroket. Sementara itu, pejabat korup memanfaatkan kekacauan tersebut, menyebabkan kebangkrutan banyak keluarga biasa yang bahkan tidak mampu membeli sebutir beras pun. Villa Han Zhen sedang dalam tahap pembangunan pada saat itu. Setelah melalui proses perekrutan, sekelompok individu yang melek huruf dan memiliki kondisi fisik yang prima bergabung dengan resort tersebut dan menjadi bagian dari komunitasnya. Atas instruksi Han Zhen,
Istana dibagi menjadi dua bagian, satu untuk urusan eksternal dan satu untuk urusan internal. Urusan internal terutama melibatkan pengelolaan urusan internal istana, yang masih ditangani oleh pengurus asli. Urusan eksternal dibagi menjadi beberapa bagian: penjaga istana, bengkel, tambang, pertanian, dan personalia. Perhitungan menunjukkan bahwa harta rampasan Hansen dari pencuriannya di Manchester, jika digunakan secara hemat, akan cukup untuk menghidupi 1 juta orang selama 3 bulan. Oleh karena itu, untuk melindungi hartanya di tengah kekacauan, Hansen memutuskan untuk terus merekrut lebih banyak penjaga, dan menamai mereka pelindung manor. Para pelindung manor diorganisir menjadi tim yang terdiri dari 100 orang, resimen yang terdiri dari 1.000 orang, dengan kekuatan tetap 3.000 orang. Sistem eliminasi digunakan, dengan penilaian setiap 3 bulan, memprioritaskan kekuatan fisik dan keterampilan tempur, menekankan loyalitas dan disiplin, serta menawarkan gaji tinggi. Selain pelindung manor, ada juga penjaga manor biasa. Setiap pria yang sehat dan memiliki kebugaran fisik yang baik direkrut dan dilatih, berjumlah sekitar 10.000 orang, dengan gaji lebih rendah. Mereka juga berlatih secara teratur, terutama bertanggung jawab untuk menjaga tambang, lahan pertanian, jalan pegunungan, dan berpatroli. Bengkel tersebut, yang terutama bertanggung jawab untuk membangun rumah, memiliki sekitar 1.000 orang pekerja. Mereka membangun sejumlah besar rumah di depan dan di belakang desa pegunungan serta di kaki gunung untuk menampung para pengungsi yang datang kapan saja. Tambang ini merupakan lokasi asli dari urat batu energi. Tambang ini secara mandiri mengelola para penambang dan sumber daya mineral, menyediakan upah dasar, makanan, perumahan, dan jam kerja bagi para pekerja. Selain terus membudidayakan semanggi, Kementerian Pertanian juga mulai menanam tanaman lain. Resor pegunungan itu juga membeli lahan di kaki gunung melalui berbagai cara dan mengatur agar orang-orang mengolahnya. Kementerian Pertanian adalah departemen yang bertanggung jawab untuk mengelola penanaman tersebut. Departemen Personalia bertanggung jawab untuk mendaftarkan, merekrut, mengatur pekerjaan, dan menyediakan akomodasi bagi staf dan pengungsi di resor tersebut. Dengan ditutupnya gerbang kota-kota besar seperti kota Jinyang dan penolakan terhadap pengungsi, selain sejumlah kecil yang memiliki sarana untuk melarikan diri ke negara-negara tetangga, para pengungsi yang tersisa segera bertindak setelah mendengar kabar tentang pasokan makanan di pondok pegunungan. Pengungsi yang tak terhitung jumlahnya dari utara, dan bahkan beberapa orang miskin dari selatan yang kekurangan pakaian dan makanan, berbondong-bondong ke pondok pegunungan Hansen. Setiap hari, ratusan, bahkan ribuan, orang berbondong-bondong ke resor pegunungan dari persimpangan jalan di kaki gunung, berharap untuk mendapatkan kehidupan yang stabil. Tekanan pada resor tiba-tiba meningkat. Peningkatan populasi membuat pengelolaan menjadi lebih sulit. Tentu saja, sebagai seorang pedagang, selain mengatur dan menyediakan bantuan kepada para pengungsi, dan membayar upah harian dalam koin emas kepada angkatan bersenjata benteng gunung, pekerja tambang, dan buruh tani, Hansen tidak akan mengabaikan penghasilan koin emas. Lagi pula, selain gandum, ada beberapa produk daging, terutama daging babi dan ikan segar, yang kadang-kadang dibeli sendiri oleh Hansen dari pasar atau tambak ikan di pinggiran kota. Oleh karena itu, Hansen menjual berbagai ransum dalam jumlah terbatas dengan harga 2 kali lipat harga pasar sebelum kekacauan. Misalnya, seekor ikan berharga 2 koin emas, dan 1 pon daging babi berharga 1 koin emas. Alasan lain adalah untuk mengumpulkan beberapa koin emas untuk keadaan darurat ketika ia kehabisan koin emas tambahan. Di kaki gunung, tidak jauh dari gerbang gunung, sebuah permukiman seluas puluhan kilometer persegi dengan medan yang relatif datar muncul dari tanah. Ini adalah rumah-rumah pertama yang dibangun oleh bengkel-bengkel yang telah diatur oleh Hansen untuk bekerja siang dan malam, dan sekarang sudah digunakan. Para pengungsi yang terdaftar di Departemen Personalia dapat memperoleh rumah hanya dengan menandatangani kontrak kerja dengan perkebunan gunung atau membayar koin emas. Setelah 3 bulan pengembangan, pemukiman ini menarik bahkan penduduk desa dari desa-desa pegunungan sekitarnya yang, karena seringnya penutupan kota yang mencegah mereka berdagang kebutuhan sehari-hari, datang ke sini untuk berdagang. Hansen menamai pemukiman ini Pasar Singmin dan menetapkan tanggal 2, 8, 12, 18, 22, dan 28 setiap bulan sebagai hari pasar, yang juga merupakan hari libur. Karyawan perkebunan dapat bergantian libur pada keempat hari ini, dan pemukiman tersebut terbuka untuk orang luar untuk berdagang. Papan pengumuman perkebunan juga akan memposting pengumuman terbaru dari waktu ke waktu. Untuk mencegah bandit dan perampok, Hansen juga memerintahkan pengurusnya untuk mengatur pembangunan tembok tanah dan kayu setinggi 5 meter di pintu masuk Pasar Singmin, dengan mengandalkan dinding gunung di kedua sisinya. Saat fajar menyingsing, tepat ketika matahari terbit dan gerbang Pasar Singmin belum dibuka, ratusan orang yang membawa beban di tangan dan pundak mereka sudah menunggu di luar. Kedua penjaga gerbang berdiri tegak, memegang tongkat kayu sepanjang 1 meter, persis seperti di hari pasar biasa, menunggu kapten membunyikan bel untuk membuka gerbang. Sebuah tim patroli yang terdiri dari sekitar 20 orang dengan cepat mendekati gerbang untuk menjaga ketertiban.
Pemilik pasar menetapkan bahwa setiap orang yang berbisnis di pasar harus mengikuti aturan, mengantre untuk masuk, mendirikan kios mereka di area yang telah ditentukan, dan tidak membuat masalah, atau mereka akan dihukum. Di antara kerumunan yang menunggu di luar tembok, 3 orang yang mengenakan jubah brokat berdiri bersama di pinggir jalan. Jika Xiao Duochai ada di sini, dia pasti akan mengenali salah satu dari mereka sebagai Huang Daya, kepala polisi kota Jinyang, yang sering mengunjungi kedai Mi Mei Weisuan. Villa di pegunungan ini mudah dipertahankan dan sulit diserang. Pemilik villa juga telah membangun sebuah kota di kaki gunung untuk memenangkan hati rakyat dan menimbun senjata. Niatnya sangat tercela. Seorang pemuda berjubah brokat memegang kipas kertas dan menunjuk ke arah para penjaga di tembok tanah. Pak, Anda benar. Saya rasa orang-orang di sini sedang merencanakan sesuatu. Huang Daya menyela. Jaga ucapanmu. Seorang pemuda lain, dengan pedang di pinggangnya dan mengenakan pakaian ketat, menepuk bahu Huang Daya, menyela ucapannya. Jika kau menggagalkan rencana orang dewasa, kau akan dijatuhi hukuman mati. Huang Daya segera menutup mulutnya dan melihat sekeliling. Semua orang di sekitarnya menunggu pintu terbuka, dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Pemuda itu tak lain adalah Duan Shen, pangeran ketiga Chu. Pemuda berpakaian ketat yang mengikutinya adalah Fei Qing, pengawal kekaisaran kelas 1 Chu. Huang Daya diutus oleh prefek kota Jinyang sebagai pengawal dan pemandu pangeran Shen. Alasan pangeran Shen datang ke villa itu adalah karena pemerintah melaporkan kepada keluarga kerajaan bahwa jumlah pengungsi di kota Jinyang telah berkurang, dan sebuah villa di luar kota tampaknya mengumpulkan pengungsi dan memperkuat kekuasaannya, yang mungkin mengindikasikan perubahan yang tak terduga. Mengingat villa di pegunungan itu tidak jauh dari kota Jinyang, keluarga kerajaan merasa cemas, dan mereka memutuskan untuk pergi menyelidiki. Saat kebetulan mereka menemukan sebuah pasar, pangeran meminta izin untuk memimpin lebih dari 100 pengawal kekaisaran secara pribadi ke perkemahan yang berjarak 20 mil. Sementara mereka bertiga pergi ke pegunungan terlebih dahulu untuk memeriksa situasi. Pintu terbuka. Pintu terbuka. Teriakan menggema dari kerumunan. Saat kerumunan itu berdesak-desakan maju, Pangeran Shen menyadari bahwa jumlah orang yang semula hanya beberapa ratus orang telah bertambah menjadi lebih dari 1000. Pangeran Shen mengerutkan kening. Pintu terbuka, tetapi mereka belum mempersilahkan siapapun masuk. Dia melihat sekelompok prajurit dengan pedang di pinggang berjalan keluar dari gerbang, mengarahkan orang-orang di pintu masuk untuk berbaris dalam 2 baris dan masuk dengan tertib. Sebagai anggota keluarga kerajaan, Pangeran Shen belum pernah mengalami mengantre sebelumnya. Kemanapun dia pergi, orang lain selalu berbaris untuk menyambutnya. Dia tidak pernah harus mengantre. Namun, sebagai pangeran yang ambisius, dia tidak bermaksud membuat keributan. Sebaliknya, dia memanggil Fei Qing dan Huang Daya untuk mengantre bersama dan bersembunyi di tengah kerumunan untuk masuk. Pasar Xingmin hanya terdiri dari satu jalan, yang pada dasarnya merupakan satu-satunya jalan menuju puncak gunung. Jalan tersebut panjangnya sekitar 200 meter, dan kedua sisinya dipenuhi dengan kios-kios. Pendatang baru di gunung, pekerja dari penginapan gunung, dan migran yang telah menetap semuanya dapat mendirikan kios untuk menjual barang-barang yang tidak mereka butuhkan tetapi mungkin dibutuhkan orang lain. Orang-orang yang tawar-menawar, berjalan-jalan, dan keluarga yang sedang berwisata seharian semuanya berdesakan di jalan sempit ini. Pasar kecil itu ramai dengan aktivitas. Duan Shen, ditemani oleh 2 pengawal, berjalan dari satu ujung jalan ke ujung lainnya, hingga mereka mencapai tangga menuju puncak gunung. Mereka bermaksud untuk melanjutkan perjalanan, tetapi dihentikan oleh para penjaga yang ditempatkan di istana. Para penjaga dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa hanya mereka yang memiliki tanda pengenal istana atau yang dipanggil yang diizinkan untuk mendaki gunung dan memasuki istana. Meskipun ia tidak mencapai tujuannya, Duan Shen tidak memaksakan masalah tersebut, karena ia tidak dapat mengungkapkan identitasnya selama penyelidikan ini. Bagaimanapun, sebagian besar yang ia lihat di sepanjang jalan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa rumah besar ini telah menjadi kekuatan independen di luar kerajaan Chu. Meskipun mereka belum menunjukkan tanda-tanda pemberontakan, kemampuan mereka untuk menghasut tanpa diragukan lagi memperkuat tekad Duan Shen. Sebagian besar rumah di pasar dibangun untuk menampung pengungsi, jadi tidak ada toko khusus. Tidak ada restoran, toko pakaian, dan tidak ada kedai teh, toko beras, atau penginapan khusus. Namun, teh gratis tersedia di pasar bagi pengunjung untuk beristirahat dan bersantai, tetapi Anda perlu membawa cangkir dan mangkuk sendiri. Bisnis dapat mendirikan kios di area yang telah ditentukan, usaha kecil dibebaskan dari pajak. Namun, untuk membuat kehidupan lebih nyaman bagi para penghuni, resor tersebut memiliki sebuah toko serba ada yang khusus menjual berbagai peralatan praktis, kebutuhan sehari-hari, dan bahkan makanan. Toko serba ada ini didirikan oleh Han Zhen khusus untuk menarik koin emas. Untuk tujuan ini, Han Zhen juga memesan sejumlah kebutuhan sehari-hari dari pasar grosir di kota Fuyong, memilih barang-barang praktis seperti kain polos, gunting, jarum dan benang, mangkuk dan sumpit, serta pot tembikar barang-barang yang saat ini tidak dapat diproduksi oleh resor dan yang tidak dapat dibeli dari Chu karena kekacauan yang terjadi.
Bahkan barang-barang yang sangat biasa pun jauh lebih indah daripada kerajinan tangan dari Chu. Dan dengan harga yang wajar, barang-barang tersebut terjual sangat laris. Setiap hari pasar, Han Zhen bahkan akan meminta pengurus lamanya untuk mengatur agar beberapa babi disembelih untuk dijual dalam jumlah terbatas. Ia juga terkadang membeli makanan langka seperti ikan, beras, tepung, daging olahan, dan minyak goreng dari pasar Fuyong untuk dibawa pulang. Karena jumlahnya terbatas, orang-orang harus mengantre lebih awal untuk mendapatkannya. Duan Shen belum berjalan jauh ke belakang ketika dia melihat antrean panjang di depan pusat perbelanjaan, dengan para pembeli berbelanja dengan tertib berkat tim patroli. Para pengungsi semuanya memuji kemurahan hati tuan tanah dan membicarakan kehidupan yang lebih baik di tanah itu. Semua orang sangat berharap bisa bekerja di sana. Semakin Duan Shen mengamati, semakin ia merasa khawatir. Semakin ia mendengarkan, semakin ia cemas. Istana ini pasti akan menjadi momok bagi kerajaan Chu, karena orang-orang di sini telah melupakan hukum Chu dan malah memuji segala sesuatu tentang istana ini. Duan Shen tahu bahwa bahkan di sini, keluarga kerajaan Chu telah kehilangan hati rakyat. Dari sudut pandang Duan Shen, dia harus mengambil keputusan dalam situasi ini menekan dan menghilangkan bahaya tersembunyi. Namun, jika Duan Shen mengetahui bahwa Han Zhen masih memiliki pasukan bersenjata puluhan ribu orang, atau jika ia mengirim seseorang untuk mewakili pemerintah untuk bernegosiasi dengan Han Zhen tentu akan menyambut perdamaian dan tidak berniat menentang pemerintah. Masih harus dilihat apakah ia akan mengubah strateginya. Karena Han Zhen hanya tidak puas dengan penyalahgunaan gandumnya oleh pemerintah. Dia tidak berniat menggantikan keluarga kerajaan Chu. Jika Duan Shen tahu dan mengerti bahwa Han Zhen sebenarnya bukan dari dunia ini, dan bahwa semua yang ada di sini hanyalah sebagian kecil dari kehidupan damai Han Zhen, Duan Shen tidak akan membuat keputusan terburu-buru seperti itu kemudian. Jalan itu tidak panjang, jadi Duan Shen tidak berencana untuk berlama-lama setelah selesai berjalan-jalan. Kenyataan bahwa semua orang di jalan itu adalah rakyat biasa dan berdesakan membuatnya, sebagai anggota keluarga kerajaan, sangat tidak puas. Duan Shen memutuskan untuk pergi dulu dan kembali ke kota Jinyang untuk membuat rencana lebih lanjut. Duan Shen, sebagai seorang pangeran, tentu tahu bahwa negara Chu telah mencapai kesepakatan dengan negara Qi dan Jin, menyerahkan sebagian wilayah utara. Sekarang, Qi dan Jin terus-menerus berkonflik, sementara Chu dengan waspada menjaga pegunungan dan hutan di selatan. Namun, negara Chu baru saja menghentikan permusuhan ketika, karena penjarahan yang dilakukan pemerintah sebelumnya dan kelalaian keluarga kerajaan, kepanikan pangan yang meningkat akhirnya menyebabkan gelombang pemberontakan di dalam negeri. Sejumlah besar pengungsi membentuk kelompok bandit, menyerang kota-kota dan lumbung serta merebut wilayah penyimpanan biji-bijian. Menghadapi situasi ini, keluarga kerajaan Chu tentu saja waspada terhadap kekuatan militer para bandit yang didukung oleh klan-klan kuat setempat. Bagaimanapun, bandit hanyalah bandit, tanpa basis operasi, dan akan mudah bubar dalam pertempuran. Tetapi kekuatan militer klan-klan kuat berbeda. Keluarga kerajaan Chu sendiri berasal dari klan-klan kuat. Awalnya, setelah perang di Chu Utara, kekuatan beberapa klan yang kuat tidak seimbang, sehingga keluarga kerajaan Chu tidak begitu bersemangat untuk berjaga-jaga terhadap pasukan bersenjata lokal. Bahkan, selama Qi dan Jin berhenti saling menyerang, keluarga kerajaan hanya memikirkan untuk menutup gerbang kota dan memulihkan diri sendiri. Selama pengungsi yang berlebihan meninggal, pemerintah dapat membersihkan kekacauan, menyediakan makanan, dan itu sudah cukup. Duan Shen adalah seorang pria dengan cita-cita luhur. Dengan pangeran tertua meninggal di usia muda, pangeran kedua yang bodoh, pangeran keempat yang pengecut, dan pangeran kelima yang masih terlalu muda, ia sangat berharap untuk menghidupkan kembali kerajaan Chu dan merebut kembali wilayah-wilayahnya yang hilang. Karena itu, ia tidak dapat mentolerir ancaman apapun dari pihaknya. Setelah ketiganya pergi, Pangeran Shen segera memimpin para pengawal kekaisaran di dekatnya kembali ke kota Jinyang. Duan Shen memikirkannya cukup lama di perjalanan, dan akhirnya dia memutuskan untuk mengambil rencana 3 langkah menuju pasar Xingmin. Langkah pertama adalah Kaisar mengeluarkan dekret untuk menunjuk pejabat ke pasar Xingmin sebagai ujian. Jika pada akhirnya terverifikasi bahwa pemilik tanah tersebut tidak berniat memberontak, maka Kaisar akan mengambil alih kepemilikan tanah tersebut. Langkah kedua adalah mengumpulkan beberapa tokoh berpengaruh, atau bahkan beberapa bandit, dan menggunakan uang atau jabatan resmi untuk memancing dan menyerang pasar Yongxing, dan memastikan untuk menghancurkannya dalam satu serangan. Langkah ketiga, jika 2 langkah pertama gagal, adalah mengumpulkan pasukan dan mengirim mereka untuk menumpas pemberontakan. Namun, langkah ini lebih sulit, terutama karena kekurangan pasukan, karena pasukan utara masih perlu berjaga-jaga terhadap negara Qi dan Jin. Para prajurit kota Jinyang bahkan tidak berani membuka gerbang kota, justru karena mereka takut akan serangan balik dari bandit, pengungsi, dan bahkan korban bencana di luar kota. Duan Shen tidak menyadari bahwa pihak istana sebenarnya telah mengetahui kedatangannya. Lebih dari 100 penjaga ditempatkan tidak jauh dari pegunungan, setelah keberadaan mereka diketahui oleh mata-mata istana. Hanya karena para penjaga ini semuanya berasal dari kota Jinyang,
Para prajurit istana tidak akan memprovokasi mereka tanpa instruksi dari Han Zhen. Penting untuk dipahami bahwa benteng-benteng pegunungan dan para bandit yang mengelilingi pegunungan telah dimusnahkan oleh para prajurit istana. Inilah salah satu alasan mengapa penduduk setempat berani melakukan perjalanan ke pasar Yongxing. Oleh karena itu, istana tidak mungkin sepenuhnya tidak menyadari operasi berskala besar yang dilakukan oleh pengawal kekaisaran. Kapten prajurit istana yang baru diangkat dan komandan bersenjata berpangkat tertinggi di istana Feng Ping diangkat langsung oleh Han Zhen setelah penilaiannya. Feng Ping secara khusus bertanggung jawab atas pertahanan militer eksternal istana, termasuk menumpas bandit gunung dan menyerang perampok pihak musuh manapun. Saat ini, Feng Ping berdiri di lereng bukit, mengamati Pangeran Shen dan rombongannya perlahan memasuki kota Jinyang. Setelah para pengintai dari villa di pegunungan melaporkan bahwa mereka telah menemukan keberadaan Pangeran Shen, dia telah mengawasi mereka dengan ketat menggunakan pasukan berjumlah 300 orang. Jika mereka melakukan gerakan mencurigakan, Feng Ping akan memimpin anak buahnya untuk menghabisi mereka semua. Han Zhen tidak memiliki rasa sayang khusus terhadap negara Chu, dan penyitaan hartanya oleh pemerintah Chu hanya semakin memperdalam ketidaksukaannya. Oleh karena itu, terkait benteng gunung yang telah dibangunnya dari nol, instruksi Han Zhen adalah untuk sepenuhnya fokus pada pengembangannya, tetap netral dan mengabaikan pemerintah Chu. Han Zhen acuh tak acuh. Jika dia tidak bisa menang, bukankah setidaknya dia bisa melarikan diri? Setelah gerbang kota Jinyang ditutup, Feng Ping memimpin 300 pasukan kembali ke istana. Dalam perjalanan pergi dan pulang, saat Feng Ping memasuki gerbang istana, ia mengetahui bahwa Tuan Istana telah tiba malam itu dan memanggil semua pengurus untuk membahas rencana besar istana. Perjanjian bab 68 tentang teleportasi antariksa. Han Zhen duduk di kursi utama di tengah aula villa, mendengarkan laporan dari pengelola villa. Untuk mempermudah manajemen waktunya sendiri dan administrasi resor, Han Zhen secara khusus menetapkan format pertemuan berupa ringkasan 7 hari, ringkasan utama bulanan, dan ringkasan akhir tahunan. Semua kepala departemen wajib hadir kecuali dalam keadaan khusus. Jika mereka tidak dapat hadir, kepala departemen sekunder mereka wajib hadir. Hari ini menandai rangkuman 7 hari. Namun, setelah mendengar bahwa para pejabat dari Istana Kekaisaran sedang memata-matai kediaman tersebut, Han Zhen secara khusus menambahkan pembahasan tentang arah masa depan kediaman tersebut ke dalam pertemuan sebelum dimulai. Mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut termasuk Li Tiangong, pengurus rumah besar dan manajer bengkel, Zhen Ren, manajer departemen personalia, Wei Liangda, manajer tambang, Sui Han, manajer departemen pertanian, Feng Ping, kapten tim bela diri rumah besar yang baru saja kembali, dan 11 Wu, kepala instruktur penjaga rumah besar. Semua orang ini adalah talenta yang telah direkrut, diseleksi, diamati, dan akhirnya dipromosikan oleh Han Zhen dalam pertemuan terakhir. Han Zhen agak menikmati perasaan memiliki satu suara, tetapi dia tidak menganjurkannya. Ini karena ide satu orang belum tentu benar, dan sulit untuk mempertimbangkan kepentingan suatu kelompok dari semua sisi. Hanya kelompok yang mendengarkan pendapat dan melakukan perbaikan yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Lebih penting lagi, dia sendiri bukanlah bagian dari dunia ini, dan mendengarkan pendapat sangatlah penting. Istana Kekaisaran jelas telah memperhatikan kita sekarang. Menurutmu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi tekanan yang akan datang? Tanya Han Zhen, mencoba memprovokasi diskusi. Kerumunan terdiam sejenak. Meskipun Han Zhen mendorong semua orang untuk berbicara bebas, mereka masih belum terbiasa setelah 3 bulan. Lagi pula, status mereka sebelumnya tidak tinggi, dan topik saat ini menyangkut Istana Kekaisaran. Tuan, apapun yang Anda katakan, akan kami lakukan. Feng Ping berdiri dan berkata dengan marah, Istana Kekaisaran hanya tahu cara merampas gandum kami dan mendorong kami menuju kematian. Justru rumah besar inilah yang memberi kami harapan. Tuan, saya hanya akan mendengarkan Anda. Maksud Feng Ping jelas bagi semua orang pemberontakan. Namun, yang paling diinginkan Han Zhen bukanlah untuk memperkeruh suasana seperti ini, melainkan cara untuk mengatasi situasi tersebut. Tuan, kerajaan Chu saat ini sedang kacau. Di utara ada kerajaan dan bandit, dan di selatan ada pencuri dan bandit yang kuat. Saya rasa Istana Kekaisaran tentu tidak mampu mengurus kita, kata Sui Han dari Kementerian Pertanian. Kau terlalu menyederhanakan masalah. Aku paling mengenal orang-orang yang disebut berkuasa dan kaya ini. Istana kita memiliki terlalu banyak kekayaan. Begitu mereka menumpas pemberontakan dan pulih, kita pasti akan berada dalam masalah, kata Li Tiangong dari bengkel. Ia dulunya adalah keturunan keluarga kaya yang berpengaruh di Chu Utara. Namun, ketika mereka bermigrasi ke selatan, kelompok keluarga berpengaruh lain dengan koneksi kerajaan menggunakan dalih untuk merampas semua kekayaan mereka, memaksa mereka untuk melarikan diri. Manajer Li benar, ini tidak mungkin dicegah. Kalau menurutku, sebaiknya kita memberontak saja, jawab 11 Wu. Saya juga berpikir kita tidak seharusnya terlalu pasif. Begitu banyak pengungsi telah datang ke sini, kita memberi mereka semangkuk bubur panas dan kesempatan untuk hidup. Saya pikir mereka akan mendukung kita. Zhen Ren mengangguk setuju. Saya rasa kita kekurangan prajurit.
Ada banyak pria di tambang yang ingin bergabung dengan prajurit istana, atau bahkan penjaga istana, kata Wei Daliang. Melihat bahwa semua orang telah menyampaikan pendapat mereka, Han Zhen tidak mengharapkan mereka untuk memberikan ide apapun, tetapi setidaknya dia memahami beberapa pemikiran mereka. Han Zhen berpikir dalam hati, bagaimanapun, kebaikan sering disalahgunakan. Jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat, Anda harus menunjukkan kekuatan yang pantas Anda dapatkan. Kementerian Pertanian harus bekerja dengan baik dalam panen padi. Kita tidak boleh lengah, kata Han Zhen kepada Sui Han dari Kementerian Pertanian. Kemudian dia berkata kepada Feng Ping, pilih 2.000 orang lagi dari Zhuang Wei dan latih mereka menjadi prajurit gunung sehingga totalnya menjadi 5.000. Jika kita memiliki kesempatan, kita dapat merebut kota-kota kecil di sekitar perkebunan gunung. Para pengawalmu harus mengikuti pelatihan bela diri yang telah kau berikan. Setelah kau menguasai kota kecil itu, tim patroli harus menjaganya dengan baik. Setelah menduduki wilayah tersebut, jangan menggunakan dalih lain. Angkat diri Anda sebagai pejabat istana kekaisaran untuk menguji batas keteguhan istana. Patuhilah keluarga kekaisaran secara lahiriah, sementara di dalam hati Anda membangkangi mereka. Jabatan hakim daerah harus digantikan sepenuhnya dengan salah satu dari kita sendiri. Departemen Personalia akan menyediakan daftar kandidat, dan setiap kandidat akan menjalani evaluasi yang adil sebelum diangkat. Pantau terus situasi di kota Jinyang, dan tugaskan orang-orang untuk menjaga gerbang kota secara terus-menerus selama 12 jam sehari. Selain itu, pengurus harus mengirim seseorang ke kota untuk meminta Yan Fu mendirikan Departemen Intelijen guna mengawasi pergerakan negara Chu. Setidaknya 3.000 penjaga harus ditinggalkan untuk bertanggung jawab atas keamanan istana. Han Zhen berhenti sejenak, menyesap tehnya, dan melanjutkan, mulai sekarang, laporkan apapun. Jika saya tidak ada di sini, semua orang harus mengurus urusan masing-masing. Keputusan-keputusan penting mengenai perkebunan akan dibuat oleh kalian bertujuh, dengan minoritas mematuhi mayoritas. Setelah keputusan dibuat, laksanakan terlebih dahulu, lalu catat agar saya dapat meninjaunya saat saya kembali. Lebih lanjut, prinsip perilaku adalah bahwa kepentingan perkebunan adalah yang utama. Siapapun yang berani mengabaikan tugas publik demi keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan perkebunan akan dikenakan hukuman mati. Han Zhen tidak lupa memberi peringatan kepada anak buahnya. Dia tidak ingin harta milik Manor itu suatu hari nanti tidak lagi menjadi miliknya setelah mereka dipindahkan melalui teleportasi. Aku tak peduli apa yang dipikirkan istana. Jika mereka menyinggungku, aku tak keberatan menggulingkan kaisar dari takhta dan mengambil alih tempatnya. Menurutmu seberapa besar kerajaan Chu? Itu hanya tempat kecil, tak layak kuhabiskan terlalu banyak energi untuknya, kata Han Zhen dengan nada meremehkan. Setelah beberapa waktu berada di dunia lain ini, Han Zhen telah lama memahami bahwa wilayah yang disebut kerajaan Chu paling besar seukuran provinsi berukuran sedang di kerajaan Hua. Ketika pertama kali tiba, ia agak takjub karena kurangnya pemahaman. Tetapi sekarang Han Zhen sama sekali tidak peduli. Jika mereka ingin merebut hartanya, biarkan mereka memberontak. Jika itu tidak berhasil, ia bisa pergi ke kerajaan Ming untuk berbisnis itu tidak akan terlalu buruk. Namun, jika ia benar-benar kehilangan sumber daun semanggi berdaun 5, pabriknya mungkin akan mengalami pukulan besar, yang agak terlalu berat untuk ditanggungnya. Ini adalah salah satu kekhawatiran Han Zhen. Kekhawatiran lainnya adalah batu energi dari gunung itu. Kalian bertujuh harus segera membuat rencana untuk mengordinasikan dan menangani urusan resor selama saya pergi, kata Han Zhen. Tuan, Anda mau pergi kemana? Haruskah saya membawa prajurit istana untuk melindungi Anda? Tanya Feng Ping dengan hati-hati. Tuan tanah mereka benar-benar misterius. Berlimpah ruah biji-bijian dan kekayaan seolah jatuh dari langit. Para prajurit istana berpatroli di pegunungan, tetapi mereka belum menemukan siapapun yang membawa sebutir pun makanan ke pegunungan. Bahkan ada yang bergosip bahwa tuan tanah itu adalah makhluk surgawi, maha kuasa. Han Zhen melirik Feng Ping dan tiba-tiba tersenyum, pelayan mungkin tahu beberapa hal tentangku. Baiklah, aku akan mengungkapkan beberapa informasi kepadamu juga. Han Zhen melirik sekeliling, memastikan semua orang fokus padanya. Sebelum berbicara, seperti yang kalian semua katakan, saya bukan orang biasa. Saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan, seperti kultivasi, jadi saya tidak bisa mengurus urusan istana sepanjang waktu. Han Zhen menunjuk ke atap dan melanjutkan, saya selalu percaya bahwa apa yang Anda tabur akan menuai. Orang yang mampu akan naik ke puncak. Jika Anda berprestasi dengan baik, Anda dan bahkan keturunan Anda dapat memperoleh lebih banyak kekayaan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Itu saja yang ingin saya katakan. Saya akan pergi sekarang, kalian dapat melanjutkan diskusi. Begitu Han Zhen selesai berbicara, dia menghilang dari pandangan semua orang. Ah! Sui Han membuka mulutnya lebar-lebar, tercengang. Pelayan, apakah tuan kita benar-benar seorang dewa? Setelah sekian lama, 11 Wu akhirnya tersadar dan bertanya. Pengurus tua itu pernah bertemu Han Zhen sebelumnya. Cukup bagi semua orang untuk mengetahuinya. Mari kita bahas peraturan perkebunan ini.
Pantas saja ada begitu banyak beras berkualitas di rumah besar ini. Mungkinkah itu beras dari alam surgawi? Seandainya beras itu bisa ditanam di dunia fana. Gumam Sue Han. Han Zhen bertemu dengan Li Shoufu beberapa kali lagi, tak sanggup menolak desakan pemuda itu yang berulang-ulang. Selain itu, rumor seputar mie instan Mei Wusuan berangsur-angsur mereda, dan penjualan kembali pulih setelah beberapa kegiatan hubungan masyarakat. Mengikuti pengingat Li Shoufu sebelumnya, Han Zhen merasa ia benar-benar harus mengunjungi perusahaan jaringan Chuang Xiang. Han Zhen memiliki mayoritas saham di perusahaan jaringan Chuang Xiang, yang pada dasarnya menjadikannya perusahaannya sendiri. Akan sangat tidak dapat dimaafkan jika Han Zhen tidak melihat-lihat. Creative Networks berlokasi di gedung pusat pengembangan di pusat komersial kota Fuyong. Gedung ini memiliki 58 lantai, dan Creative Networks terletak di lantai 29. Sebagai bos besar perusahaan, Han Zhen tentu perlu memberitahu terlebih dahulu sebelum mengunjungi perusahaan. Namun, karena Han Zhen belum pernah menunjukkan wajahnya di perusahaan sebelumnya, dan dia lebih suka sendirian tanpa mempekerjakan sekretaris, ketika Han Zhen tiba di perusahaan dengan lift, resepsionis dengan sopan menghentikannya. "Halo Pak, boleh saya bertanya, ada yang bisa saya bantu?" Itu cukup sopan, jawab Han Zhen. "Oh, nama keluarga saya Du. Saya ingin bertemu manajer Anda." "Oh, Tuan Han, boleh saya tanya manajer mana yang Anda cari? Apakah perusahaan Anda memiliki banyak manajer?" "Cari manajer tertinggi, orang yang bertanggung jawab." Siapa orang yang bertanggung jawab?" Han Zhen merasa aneh. Bukankah dia sudah menelepon untuk memberitahu mereka bahwa dia akan datang? "Apakah Anda punya janji temu?" "Kurasa begitu. Saya menelepon sebelum datang," kata Han Zhen. "Mohon tunggu sebentar," kata resepsionis itu sambil membolak-balik formulir pendaftaran di mejanya. "Maaf, saya tidak memiliki catatan janji temu Anda di sini. Mohon tunggu sebentar lagi." Dia mengangkat telepon, menekan nomor, dan mengajukan beberapa pertanyaan. Han Zhen sedikit bimbang. Dia mengerti apa yang dikatakan resepsionis di telepon. Begitu resepsionis itu menutup telepon, dia segera berkata, "Ini Han Zhen. Saya ingin bertemu manajer Anda. Tolong sampaikan kepadanya." "Tuan Han, maaf. Karena Anda tidak membuat janji temu, dan manajer kami sedang sibuk, bisakah Anda menunggu sebentar? Atau tinggalkan informasi kontak Anda agar kami dapat menjadwal ulang?" Resepsionis itu jelas terlatih dengan baik, dan tetap tersenyum sopan sepanjang waktu. Melihat wajah tersenyum itu, Han Zhen tak bisa melampiaskan amarahnya. Tapi ia sudah sangat kesal. Dihentikan di luar perusahaannya sendiri tidak dapat diterima. "Tolong beritahu manajer Anda nama saya, dan mereka akan tahu. Saya akan menunggu di sini selama 5 menit. Tak heran jika Han Zhen sedikit marah. Selama beberapa bulan terakhir, dia sudah agak terbiasa memegang kendali. Datang ke perusahaannya sendiri secara langsung, dan bahkan tidak diizinkan masuk gerbang. Dengan syarat harus membuat janji terlebih dahulu, tanpa penjelasan yang masuk akal, Han Zhen tidak akan mentolerirnya. Setelah 3 bulan, manajemen perusahaan pasti tidak mungkin tidak mengetahui namanya. Manajer perusahaan jaringan Chuang Xiang adalah Wang Haitao. Sebenarnya, Wang Haitao memiliki hubungan dengan keluarga Li. Mereka adalah kerabat jauh. Dia juga cukup cakap, itulah sebabnya dia diangkat sebagai manajer perusahaan melalui pengaturan keluarga Li. Setelah memberikan sebagian besar saham perusahaan kepada Han Zhen, Wang Haitao adalah orang yang paling tidak puas. Meskipun perusahaan itu tidak besar, hanya mewakili sebagian kecil dari Oriental Group, ia menganggapnya sebagai wilayah kecilnya sendiri. Memiliki bos baru yang tiba-tiba muncul, dan bukan hanya untuk mendelegasikan kekuasaan, tetapi menjadi atasan langsungnya Baba Gaganiman. Mungkin Wang Haitao tidak marah? Untungnya, meskipun Oriental Group melepaskan sebagian besar saham perusahaan, keluarga Li masih mempertahankan sebagian kecil. Selain itu, pemilik perusahaan sudah tidak terlihat selama beberapa bulan, yang membuat Wang Haitao berspekulasi. Mungkin, meskipun pemegang saham utama telah berubah, keluarga Li masih memegang kendali. Oleh karena itu, posisinya tampak cukup aman. Han Zhen menunggu di meja resepsionis, sementara Wang Haitao berada di ruang konferensi perusahaan, mengumpulkan para eksekutif utama perusahaan untuk membahas proyek game online terbaru dari Chuang Xiang Network. Sekretaris itu segera memberitahu Wang Haitao tentang kedatangan Han Zhen. Namun, Wang Haitao awalnya tidak memperhatikan dan tidak ingat siapa Han Zhen, dan melanjutkan pertemuan seperti biasa. "Perusahaan kami saat ini memiliki 3 game online Creative Red Alert Campaign, Creative Three Kingdoms Domination, dan Creative Legend of Sword and Fairy. Ketiga game web ini menghasilkan keuntungan lebih dari 3 juta yuan bagi perusahaan pada semester pertama tahun ini. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus berinovasi dan mempercepat pengembangan game baru. Selain Legend of Sword and Fairy 2 dan Match Warrior, yang sudah dalam tahap pengembangan, saya yakin kita harus menambahkan game strategi kasual online, Ten Kingdoms Domination," kata Wang Haitao kepada lebih dari 10 kepala departemen. Namun, seseorang dengan cepat meredam antusiasmenya.
Leng Kuan, Wakil Kepala Departemen Pengembangan Teknologi, berkata, kami kekurangan staf. 2 game yang sedang kami kembangkan saat ini sudah menyita sebagian besar tenaga kerja kami. Selain itu, jika kami mengembangkan game baru lagi, anggaran kami akan sangat tidak mencukupi. Tidak hanya itu, mengembangkan game online baru membutuhkan waktu yang sangat lama. Jangan khawatir soal itu. Saya sudah menghubungi Feng Rui Technology Co., Ltd. Kita bisa bekerja sama dengan mereka, meminjam game web zaman negara-negara berperang yang sedang mereka kembangkan, memodifikasinya sedikit, menambahkan beberapa elemen permainan, dan kemudian bisa dirilis, kata Wang Haitao dengan santai. Kita tidak akan memberikan Sharp Edge Company secara cuma-cuma, kan? Ejek Leng Kuan. Kita hanya perlu membayar 500.000 yuan untuk membeli hak ciptanya. Wang Haitao mengerutkan kening, agak tidak puas dengan sikap Leng Kuan, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya di konferensi. Jadi dia hanya menjawab dengan santai. 500.000? Itu murah. Aku sudah melihat sistem periode negara-negara berperang mereka, dan itu bahkan tidak sebagus sistem hegemoni 3 kerajaan kita. Leng Kuan tidak memberi hormat sedikit pun padanya. Sebagai teknisi inti, Leng Kuan sangat percaya diri dan sama sekali tidak takut pada Wang Haitao, sang manajer. Bisakah Anda meluncurkan game online baru di tahun baru? Yang dibutuhkan perusahaan kami saat ini adalah inovasi, aliran game online baru yang terus-menerus. Jika tidak, kami akan tertinggal, kata Wang Haitao terus terang. Tenggorokan Leng Kuan tercekat, dan dia tidak bisa berbicara. Sebenarnya, pengembangan The Legend of Sword and Fairy 2 dan prajurit Mecha berada pada tahap kritis dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Kekhawatiran terbesarnya adalah Wang Haitao akan mencari alasan untuk menggelapkan dana perusahaan, yang menyebabkan kekurangan dana penelitian dan pengembangan di masa depan. Melihat Leng Kuan terdiam, Wang Haitao menenangkannya dan bertanya, apa kata Departemen Keuangan? Apakah mereka bisa mengalokasikan dananya? 500.000 terlalu banyak, itu membutuhkan tanda tangan perwakilan hukum perusahaan, kata Li Mei, Kepala Departemen Keuangan, secara objektif. Saya manajer perusahaan, bukankah saya bisa menandatangani persetujuan? Kata Wang Haitao dengan marah. Untuk pembayaran di bawah 100.000, manajer Wang, Anda dapat menandatangani pembayaran. Tetapi untuk pembayaran di atas 100.000 Li Mei berhenti sejenak. Karena adanya perubahan perwakilan hukum perusahaan, Anda perlu mendapatkan otorisasi ulang. Ini adalah kebijakan keuangan perusahaan. Jawab Li Mei. Wang Haitao agak tak berdaya. Ketidakhadiran bos besar perusahaan yang berkepanjangan memang merupakan keuntungan sekaligus kerugian. Wang Haitao memiliki motifnya sendiri. Game online perusahaan Feng Rui bukanlah game berteknologi tinggi. Bahkan orang-orang di Departemen Pengembangan Teknologi Chuangxiang pun bisa membuatnya. Yang diinginkan Wang Haitao hanyalah suap 20% dari perusahaan Feng Rui. Perusahaan Feng Rui sedang dalam kesulitan dan sangat membutuhkan dana untuk tetap beroperasi. Operasi perusahaan tidak berubah sama sekali dalam waktu yang lama. Apa kau tidak khawatir sama sekali? Aku punya ide 500.000 yuan itu tetap akan dialokasikan. Tetapi dalam 5 tahap, dan aku akan menandatanganinya. Dengan cara ini, tidak akan melanggar peraturan perusahaan. Bagaimana menurutmu? Wang Haitao tidak ingin rencananya terganggu. Ini Li Mei ragu-ragu. Bagaimana pendapat Anda, Kepala Departemen lain? Wang Haitao membawa masalah ini ke ruang rapat untuk memperjelasnya. Sekalipun bosnya, Han Zhen, hadir, ia hanya akan menerimanya sebagai keputusan yang disetujui secara bulat di internal. Yang terpenting, jika terjadi kesalahan di kemudian hari, tanggung jawabnya akan berkurang secara signifikan. Kepala Departemen Audit, Departemen Umum, dan Departemen Sumber Daya Manusia saling bertukar pandang. Mereka semua mengerti apa yang sedang direncanakan Wang Haitao. Tidak ada seorang pun yang telah mencapai posisi manajer perusahaan tanpa imbalan. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia adalah orang pertama yang setuju. Dengan mengatakan, saya pikir ide manajer itu sangat bagus, dan tidak melanggar peraturan keuangan. Paling-paling, itu hanya tindakan tidak langsung dan sementara. Semua orang tahu bahwa Kepala Bagian Sumber Daya Manusia adalah salah satu bawahan Wang Haitao. Tidak seorang pun ingin membahayakan mata pencaharian mereka. Tetapi karena mereka kekurangan kekuasaan dan pengaruh, mereka hanya bisa menerimanya. Han Zhen menunggu selama 5 menit, lalu 5 menit lagi. Resepsionis duduk tenang di dalam, sesekali membolak-balik dokumen di atas meja, seolah-olah dia telah melupakan Han Zhen. Han Zhen tak bisa menunggu lebih lama lagi dan mulai berjalan masuk ke perusahaan. Sebelum ia sempat membuka pintu kaca, resepsionis buru-buru memanggil, "Tuan, Anda tidak boleh masuk." Han Zhen meraih gagang pintu kaca, berbalik setelah mendengar teriakan resepsionis, menatapnya, dan perlahan berkata, "Saya pemilik perusahaan ini, dan saya yang membayar gaji Anda. Jadi mengapa saya tidak bisa masuk?" Hah? Mendengar itu, pikiran resepsionis itu kosong sejenak, dan dia berhenti. Han Zhenli mengabaikannya, mendorong pintu hingga terbuka, lalu masuk ke dalam.
Begitu Han Zhen masuk, resepsionis, yang tersadar kembali, segera kembali ke meja depan, mengambil selembar kertas dari laci yang berisi daftar semua karyawan perusahaan. Nama di bagian atas adalah nama pemegang saham terbesar dan perwakilan hukum perusahaan, Han Zhen. Tentu saja, resepsionis itu sangat khawatir tentang masa depannya. Saat Han Zhen memasuki perusahaan, ia disambut oleh kantor yang luas, setidaknya 150 meter persegi, yang terbagi menjadi puluhan bilik kayu kecil, masing-masing berfungsi sebagai ruang kerja bagi seorang karyawan yang sibuk bekerja di komputer mereka. Melihat ke atas, Han Zhen melihat banyak papan nama di mana-mana layanan pelanggan, pemasaran, audit, dan sebagainya. Lebih jauh ke dalam, sebuah koridor membentang di kantor besar itu, dengan ruangan-ruangan terpisah di kedua sisinya kantor-kantor departemen penting lainnya, seperti keuangan, pengembangan teknologi, dan kantor manajer. Tidak ada seorang pun yang maju untuk menyambutnya, dan Han Zhen tampaknya tidak peduli. Saat ini, resepsionis mungkin sudah mengetahui identitasnya dan tidak akan berani menghentikannya lagi. Apakah dia harus memberitahu manajemen bukanlah urusan Han Zhen? Karena mereka sudah berada di dalam, ini adalah inspeksi mendadak, kesempatan untuk melihat kondisi terkini perusahaan jaringan Cuang Siang. Yang mengejutkannya, setelah berjalan beberapa langkah saja, Han Zhen mendapati bahwa tidak semua orang di perusahaan itu sibuk. Ia menemukan beberapa karyawan sedang bermain game. Oke, jadi ini adalah perusahaan game online. Bermain game dapat dijelaskan sebagai pengalaman atau riset pasar. Apa yang dilakukan orang-orang di pojok sana? Saat Han Zhen lewat, penglihatannya yang cukup baik menangkap bercak putih itu. Sekalipun bukan film dewasa, Anda seharusnya tidak menonton film selama jam kerja. Orang sibuk terlihat sibuk, dan orang santai terlihat santai, bahkan hampir bosan. Itulah kesan pertama Han Zhen terhadap karyawan perusahaan, dan itu bukanlah kesan yang baik. Han Zhen terus berjalan maju hingga sampai di kantor manajer. Pintunya terbuka, dan Han Zhen mengintip keluar untuk melihat seorang wanita muda cantik lainnya dengan rambut panjang terurai, sedang makan kue tart telur dan minum kopi. Gadis itu baru saja menggigit sedikit ketika dia melihat Han Zhen, dengan ekspresi sama sekali tidak mengerti, dengan tenang menghabiskan kue tart dan bertanya, "Kamu dari departemen mana? Ada apa?" Han Zhen memperhatikan bahwa ada bilik lain di kantor manajer, dan tahu bahwa gadis itu pasti sekretaris manajer. "Di mana manajernya?" Tanya Han Zhen. "Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Apakah Anda karyawan baru?" Manajer sedang mengadakan rapat pengawas di ruang konferensi. "Jika Anda tidak terburu-buru, Anda bisa menunggu sebentar." Sekretaris itu dengan anggun mengambil kopinya dan menyesap sedikit. "Tidak perlu, saya akan mencarinya sendiri." Mengabaikan keterkejutan sekretaris itu, Han Zhen sudah sangat marah. "Baiklah kalau begitu, karena semua setuju, kita akan menggunakan pembelian peralatan perangkat lunak sebagai dalih untuk membayar 500.000 yuan secara cicilan untuk membeli game online ini." Terlepas dari beberapa keberatan kecil yang bisa diabaikan, Wang Haitao cukup puas melihat agenda tersebut akan segera disetujui dan bersiap untuk mengumumkan penutupan rapat. Tiba-tiba, pintu ruang pertemuan didorong terbuka, dan sebuah suara yang tidak sabar menyela, "Pertemuan macam apa ini? Mengapa kalian membuatku menunggu begitu lama?" Wang Haitao menatap pendatang baru itu dengan marah, berdiri, dan berteriak, "Siapa kau? Dari departemen mana kau berasal? Apa kau tidak tahu kita sedang rapat sekarang?" "Han Zhen, pemilik perusahaan ini," kata Han Zhen sambil berjalan menghampiri Wang Haitao dan menatapnya. "Apa yang tadi kau katakan?" Wang Haitao awalnya tidak mendengar dengan jelas. "Nama saya Han Zhen, pemegang saham terbesar perusahaan, bos Anda." Nada suara Han Zhen sudah sangat kaku, dan seluruh ruangan menjadi hening. "Siapa kepala Departemen Keuangan?" tanya Han Zhen langsung, tanpa menunggu jawaban Wang Haitao. Li Mei dengan cepat menjawab, "Itu aku." "Baik, Departemen Keuangan, bekukan semua dana kecuali pengeluaran harian. Siapkan semua proyek dan faktur untuk pemeriksaan acak saya." Setelah memberikan perintah singkat itu, Han Zhen melirik Wang Haitao dengan penuh pertimbangan, yang baru saja berdiri dari kursi ketua. Sebelum Han Zhen sempat berbicara, Wang Haitao dengan cepat memberikan tempat duduknya. Kemunculan Han Zhen yang tiba-tiba itu membuatnya terkejut, membuatnya bingung dan kehilangan arah. "Karena para kepala departemen utama perusahaan semuanya hadir di sini, tolong berikan saya laporan tentang situasi bisnis perusahaan baru-baru ini." Han Zhen duduk dengan tenang di ujung meja. Melihat ekspresi tak percaya di wajah orang-orang di bawah, Han Zhen tersenyum. "Kalian tidak ragu bahwa saya bos kalian, kan? Ini kartu identitas saya." Han Zhen mengeluarkan kartu identitasnya dari saku dan melemparkannya ke atas meja. Wang Haitao duduk di kursi sebelah kiri kepala eksekutif. Melihat ini, dia berdiri, mengambil kartu identitasnya, meliriknya, dan dengan hormat mengembalikannya kepada Han Zhen, sambil berkata, "Ketua, mengapa Anda tidak memberitahu kami tentang kedatangan Anda? Saya sudah memberitahu mereka kemarin, tetapi saya tidak menyangka bahwa ketika saya tiba hari ini,
Bukan hanya tidak ada yang menjemput saya, tetapi saya juga harus menunggu di luar untuk beberapa saat, kata Han Zhen sambil tersenyum. Oh, bagaimana mungkin? Ini pasti karena kelalaian sekretaris. Saya akan menindaklanjutinya sesuai dengan hukum, kata Wang Haitao dengan serius. Han Zhen menatap Wang Haitao dengan serius. Tidak perlu, aku sudah di dalam. Ngomong-ngomong, kalian berdua tadi membicarakan apa? Apakah membeli game ini benar-benar perlu? Bukankah kita punya departemen RD sendiri? Manajer Wang, beri saya laporan nanti. Saya ingin tahu mengapa perusahaan memiliki rencana ini. Setelah mendengarkan laporan tersebut, Han Zhen langsung menolak proyek itu. Terlepas dari apakah proyek itu baik atau buruk bagi perusahaan, Han Zhen tidak akan menyetujuinya untuk saat ini karena dia tidak memahaminya dan karena itu tidak akan bertindak membabi buta. Kemunculan Han Zhen mengejutkan para eksekutif perusahaan. Jadi, untuk sesaat, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Namun, Han Zhen juga tahu bahwa dia tidak mungkin memahami setiap aspek perusahaan saat ini. Mengenal manajemen saja sudah cukup. Baiklah, jika tidak ada lagi yang perlu dibahas, mari kita tunda rapat ini. Saya belum begitu mengenal perusahaan ini. Bisakah seseorang mengajak saya berkeliling ke berbagai departemen dan memberi saya pengenalan? Kata Han Zhen sebelum rapat berakhir. Kalau begitu, saya akan memimpin jalan untuk Anda, kata Xiaolin dari Departemen Pemasaran sambil berdiri. Xiaolin, seorang wanita sukses berusia 30-an, adalah salah satu dari 2 manajer wanita di perusahaan tersebut. Karena dia sudah diperkenalkan, Han Zhen tidak banyak bicara lagi. Oke, dan juga, Manajer Wang, saya seharusnya punya kantor, kan? Tentu saja, itu sudah disiapkan sejak lama, jawab Wang Haitao. Han Zhen mengangguk dan keluar dari ruang konferensi terlebih dahulu. Dipandu oleh Xiaolin, Han Zhen berkeliling berbagai departemen perusahaan, dan juga memperkenalkan para karyawan kepada atasan mereka. Selama kunjungan tersebut, Xiaolin memperkenalkan situasi terkini perusahaan, yang memberikan Han Zhen pemahaman umum tentang perusahaan tersebut. Chuangxiang Network pada dasarnya adalah perusahaan pengembangan dan pemasaran game online. Saat ini, karena keterbatasan teknis, perusahaan lebih fokus pada pengembangan game online berbasis web umum, dengan menekankan keseruan dan inovasi. Berkat strategi pemasaran yang efektif, Chuangxiang secara konsisten mempertahankan profitabilitasnya. Beberapa game berbasis webnya sangat populer di kalangan pemain. Selain itu, berkat kemitraan dengan beberapa situs web komprehensif terbesar di Tiongkok, jumlah pemain game terus meningkat. Untuk memungkinkan perusahaan memiliki pengembangan yang lebih baik dan berkelanjutan, Departemen Pengembangan Teknologi perusahaan terus bekerja berdasarkan umpan balik pemain. Selain merevisi game yang sudah ada dan menambahkan fitur baru, mereka juga meneliti game baru, seperti Match Warrior. Keunggulan terbesar perusahaan ini adalah server miliknya sendiri, tim pemasaran yang sangat baik, dan basis pelanggan yang relatif stabil. Kelemahannya terletak pada teknologinya yang belum sepenuhnya berkembang. Mengembangkan mesin game canggih sangat mahal, dan perusahaan saat ini kekurangan personel pengembangan teknis yang memadai, sehingga paling banyak hanya dapat mengembangkan game web 2D. Saat mereka sedang berbicara, Han Zhen dan Xiaolin melewati sebuah ruangan dengan kunci kombinasi. Ruangan ini untuk apa? Oh, disitulah server perusahaan berada. Siapa yang punya kata sandinya? Saya ingin masuk dan melihatnya. Han Zhen merasa sangat penting untuk memahami situasi server perusahaan. Xiaolin mengangguk dan berkata, baik, tetapi hanya kepala Departemen Pengembangan Teknologi dan manajer perusahaan yang memiliki kata sandi. Tuan Han, mohon tunggu sebentar. Tak lama kemudian, Leng Kuan, wakil direktur Departemen Pengembangan Teknologi, tiba bersama seorang teknisi. Han Zhen sedikit bingung karena ia belum melihat kepala Departemen Pengembangan Teknologi. Ia bertanya, bukankah Departemen Pengembangan Teknologi punya kepala? Xiaolin menatap Leng Kuan dengan agak malu. Mendengar itu, Leng Kuan tersenyum kecut dan berkata, supervisor sebelumnya telah pindah untuk menjadi manajer teknis di Longteng Technology Co., Ltd. Longteng Technology? Apakah itu Longteng, perusahaan di balik IICQ, perangkat lunak obrolan dengan pengguna terbanyak di negara ini? Han Zhen adalah seorang pemuda yang baru lulus kurang dari setengah tahun yang lalu, jadi wajar jika dia sedikit tahu tentang hal-hal online. IICQ, disingkat 2, adalah perangkat lunak obrolan yang paling banyak digunakan di Tiongkok. Dia juga memiliki akun IICQ dan tetap berhubungan dengan teman-teman sekelas dan temannya. Hanya saja setelah lulus, mereka jadi jarang berhubungan. Reichi tersenyum tak berdaya. Ya, Tuan Han, izinkan saya menunjukkan ruang server kami kepada Anda, kata Leng Kuan, mengalihkan pembicaraan karena ia tidak ingin melanjutkan percakapan tersebut. Setelah mendengar itu, Han Zhen berhenti bertanya. Sudah menjadi sifat manusia untuk menginginkan peluang yang lebih baik. Saat Han Zhen pertama kali lulus, perusahaan Longteng juga merupakan perusahaan impiannya. Gaji tinggi, tunjangan bagus, masa depan menjanjikan, siapa yang tidak menginginkan itu? Pintu dengan kipat terbuka,
dan Han Zhen masuk ke dalam. Xiao Lin tetap di luar, sementara hanya Leng Kuan dan seorang teknisi yang mengikuti Han Zhen masuk. Sambil memandang deretan server komputer dengan lampu yang berkedip-kedip, Han Zhen mengangguk dalam hati. Server-server ini pasti merupakan aset paling berharga di perusahaan ini. Server perusahaan kami dianggap sebagai standar di Tiongkok. Server kami tidak hanya stabil tetapi juga mampu menampung sejumlah besar pemain, cukup untuk mendukung 5 juta pemain online secara bersamaan, jelas Leng Kuan. Teknisi lain berada di depan, membantu Han Zhen menghindari jalur jaringan tertentu dan menunjukkan area yang membutuhkan perhatian.